yang memperkenan saya untuk melanjutkan acara webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Pengembangan Program MS Training and Consulting, Bapak Muji Santosa. Yang terhormat Bapak Fani Duha selaku narasumber kita kali ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu peserta yang hadir pada webinar di MS Training and Consulting dengan tema pengadaan secara terintegrasi rancang bangun atau design and build. Kemudian memang terkait tema kita kali ini memang rancang bangun atau design and build itu merupakan konstruksi ya, pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan gitu ya pada suatu bangunan di mana penyedianya ini memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Jadi rancang bangun ini memang berbeda dengan metode konvensional di mana pengguna jasa tidak perlu menyiapkan detail engineering design atau DED-nya. Kemudian melainkan hanya menyiapkan basic desainnya saja. Mungkin ya hal yang menarik lainnya adalah masa pengadaan ya atau procurement stage-nya ini yang dibutuhkan pengguna jasa tentu saja lebih pendek dan paralel gitu ya. Kemudian juga melihat bahwa kelebihan dari rancang bangun ini dapat memotong jalur birokrasi dan komunikasi ya antara perencana dan pelaksana. Tentu saja sehingga menghemat waktu dan biaya pada prakteknya. Tentu saja hal ini kan memberikan value add bagi pengguna jasa dalam perencanaan pengadaan barang jasa dan secara ekonomis tentu efektif dan efisien. Lalu, apakah seluruh pekerjaan konstruksi dapat menggunakan metode rancang bangun? Untuk itu, kali ini narasumber kita adalah Bapak Fani Duha. Mungkin saya perkenalkan Bapak Ibu karena tak kenal maka tak sayang. Beliau adalah ahli muda, pembina jasa konstruksi, Subdit Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR. Riwayat pendidikan beliau S1 Teknik Sipil di UGM, kemudian juga S2 Construction Contract Management di UTM. Kemudian riwayat pekerjaan beliau itu terakhir menjadi kasih standar dan pedoman di Direktorat BPK ya. BPJK itu kemudian sekarang jadi ahli muda pembina jasa konstruksi. Kemudian riwayat penugasan beliau juga merupakan tim penyusun ya PM PUPR itu dari nomor 7 tahun 2019, nomor 14, nomor 1, nomor 5 tahun 2020. Kemudian juga perkumpulannya itu ketua bidang pelatihan dan diseminasi komunitas manajemen kontrak konstruksi Indonesia. Kemudian sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu sebelum kita mulai saya akan membacakan tata tertib kegiatan kita kali ini yaitu peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Kemudian narasumber akan menyampaikan materi selama 50 menit dan kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian peserta yang ingin mengajukan pertanyaan klik tombol raise hand dan akan nanti diberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian post test atau daftar hadir, link akan disampaikan di chat room setelah narasumber menyampaikan materinya. Kemudian sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat, itu dan post test ya paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Hanya peserta yang mengisi post test atau daftar hadir yang akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Bapak dan Ibu, sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat di-download di https://bit.ly/ms-sertifikatku. Mungkin untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan bismillah, kita persilahkan narasumber kita Bapak Fani Duha untuk memaparkan materinya. Bapak Fani, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nursia. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muji Santosa, yang kami hormati juga Pak Muklis dan rekan-rekan semua
yang hadir di sini. Mohon maaf pertama-tama ya, mohon maaf terlambat 15 menit karena sebelumnya diminta mendampingi Pak Direktur sama untuk pembahasan desain and build juga di DKI dan di Kominfo. Nah, untuk tidak berpanjang-panjang, kami langsung coba share screen bahan yang sudah kami siapkan, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan pemahaman. Saya tidak mengajari karena kalau mengajar masih muda Bu, belum sanggup lah kalau mengajari Bapak Ibu semua. Tapi berbagi saja tentang bagaimana pengadaan pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun ya sesuai dengan aturan terbaru di peraturan lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021. Ya, jadi Bapak Ibu jangan gunakan lagi aturan Permen PUPR. Kalau dulu kan yang untuk DB ini diatur dalam Permen PU 1 dan Permen PU 25 tahun 2020. Nah, sekarang dengan sudah keluarnya Permen LKPP 12, ya itu yang sekarang kita gunakan sebagai acuan dan pedoman untuk pengadaan pekerjaan desain and build ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nursia, ini nama saya, Fani Duha, Bapak Ibu sehari-hari dipanggil Fani, silakan nanti kalau setelah kegiatan ini ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, bisa menghubungi kami di 0813 7619 2983. Ya, mudah-mudahan bisa kami jawab di sana melalui WA biasanya. Oke, Bapak Ibu semua sebagai pengantar sebelum nanti masuk lebih jauh terkait dengan apa sih pengadaan pekerjaan terintegrasi ini, pekerjaan konstruksi terintegrasi, dan apakah pengadaan terintegrasi ini memang dimungkinkan secara aturan PBJ kita. Jadi kalau kita lihat di dalam Perpres 16 beserta perubahannya Bapak Ibu, ini di pasal 3 kalau saya tidak salah ingat, di sana diatur bahwa yang namanya PBJ itu kan kita tahu ada 4 ya, ada pengadaan barang, kemudian ada pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Nah, di ayat 2 diatur bahwa pengadaan ini dapat dilakukan secara terintegrasi. Ya, jadi kita boleh nih menggabungkan antara pengadaan barang dengan pengadaan pekerjaan konstruksi misalkan, ya, atau ada pengadaan pekerjaan konstruksi dengan jasa konsultasi misalkan, dilakukan secara terintegrasi. Nah, aturan ini sejalan dengan aturan di Undang-Undang Jasa Konstruksi, Bapak Ibu semua. Jadi kalau di jasa konstruksi itu kan meliputi pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Nah, antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi ini bisa dilaksanakan secara terintegrasi. Jadi kalau kita bicara pekerjaan konstruksi terintegrasi, Bapak Ibu semua sebenarnya bukan hanya rancang bangun, ya, tapi di konstruksi itu ada juga terintegrasi dalam bentuk perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan fisik atau yang sering disebut dengan EPC, ya, Engineering, Procurement, and Construction. Jadi bedanya apa antara yang A dan B ini? Jadi kalau rancang dan bangun itu artinya kita hanya memberikan pekerjaan itu kepada penyedia jasa untuk mereka mendesain dan membangun bangunannya, tapi belum include isinya. Ya, jadi kalau misalkan bangun rumah sakit, belum ada peralatan rumah sakitnya, belum ada bed untuk opnamenya dan sebagainya. Tapi kalau yang dengan kondisi yang kedua, terintegrasi perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan, ini sudah lengkap. Ya. Ini sebenarnya kalau di dalam konsep Perpres dikenal dengan kontrak putar kunci, ya, turnkey. Jadi ketika diserah terimakan kepada kita, ya ibarat mobil, kita tinggal putar kunci, sudah bisa digunakan di mobil untuk operasional, sudah bisa dimanfaatkan. Jadi kalau rumah sakit tadi bukan hanya sekedar bangunannya ada, tapi sudah lengkap dengan isi-isi peralatannya. Jadi sudah bisa langsung dimanfaatkan, bisa dioperasionalkan tanpa harus ada pengadaan barang tersendiri. Ya. Ini Bapak Ibu semua. Jadi untuk hari ini khusus yang ada aturan yang sudah ada sekarang baru memang dibatasi untuk rancang bangun saja. Ya, terintegrasi rancang dan bangun. Artinya kita mengintegrasikan antara desain dengan pekerjaan rancangannya. Nah, ini pedoman aturan yang kami tadi sampaikan, Bapak Ibu semua, untuk acuan dari pelaksanaan terintegrasi rancang bangun, mohon sekarang sudah menggunakan Perlem 12, ya, Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021. Jadi kalau ditanyakan bagaimana Pak dengan yang Permen PU 1 dan Permen PU 25 2020, ya itu sudah tidak berlaku dengan sudah dikeluarkannya Perlem 12 ini, ya, jadi jangan digunakan lagi. Meskipun sebenarnya secara isi Bapak Ibu semua setelah kami coba bandingkan 99% hampir sama lah. Ya, jadi ada perbedaan terkait dengan perubahan istilah saja, misalkan dari sebelumnya disebut dengan dokumen ketentuan pengguna jasa KPJ,
Kalau di dalam Permen 1 disebut dengan ketentuan pengguna jasa, kalau di Rem 12 menjadi sekarang ketentuan PPK. Jadi merubah istilah. Kemudian juga kedua yang berubah adalah terkait dengan pengaturan KSO. Jadi kalau dulu dalam Permen 1 PUPR, KSO itu antara kontraktor terintegrasi dengan kontraktor terintegrasi atau antara kontraktor tunggal dengan konsultan, ya, kontraktor pelaksana dengan kontraktor non terintegrasi dengan konsultan perancang. Tapi sekarang ada beberapa opsi lain yang bisa dilakukan, ya. Itu kayaknya hanya perubahan-perubahan itu, Pak, yang Bapak Ibu semua antara Permen TU 1 dengan Permen LKPP ini, ya. Nah, untuk pedoman aturan ini, untuk detailnya itu Bapak Ibu bisa buka di lampiran 3. Ya. Jadi kalau lampiran 2 itu kan bicara yang pekerjaan konstruksi yang konvensional, ya, yang tunggal. Nah, kalau yang khusus yang terintegrasi ini Bapak Ibu buka di lampiran 3-nya. Kemudian model dokumen pemilihannya itu ada di lampiran 6, ya. Jadi bukan di lampiran 5, tapi untuk model dokumen pemilihan yang terintegrasi itu ada di dalam lampiran 6. Ya, itu yang Bapak Ibu gunakan untuk pengadaan terintegrasi rancang dan bangun. Nah, ini untuk bagian pertama, meskipun sudah sekilas disampaikan oleh Ibu Nursia, kami coba dulu tekankan dari awalnya, ya, dari pengertian atau maksud dari pekerjaan desain and build ini. Jadi kalau kita bicara tahapan siklus proyek, Bapak Ibu semua, ketika kita akan membangun bangunan konstruksi atau bangunan infrastruktur, itu ada siklusnya, ya. Ada mulai dari yang namanya tahapan pre-planning, ya, perencanaan atau pemrograman. Ini sebenarnya hampir sejalan lah dengan yang namanya pemrograman pemerintah, ya. Jadi setiap H-1 sebelum tahun sekarang kita sudah menyiapkan program untuk tahun depan, ya. Jadi kita di sini sudah melakukan yang namanya identifikasi kebutuhan tahun depan kita butuh bangun apa sih? Ya, kita butuh infrastruktur apa? Kita butuh penambahan rumah sakit nih, karena dengan kondisi sekarang kita butuh lebih banyak ruang rawat inap misalnya, ya. Kemudian juga yang kedua, siklus yang kedua adalah menyiapkan anggarannya, kan. Kita sudah tahu kita mau ngapain, kita kemudian mencari sumber dananya dari mana, ya, entah dari pinjaman, hibah, atau memang sudah dari PAD 94 sudah mencukupi, ya, untuk melaksanakan kebutuhan tersebut. Nah, kemudian kalau itu sudah ada, baru kemudian masuk ke dalam tahapan penyiapan desainnya. Jadi ketika kita akan membangun bangunan rumah sakit, misalkan kita siapkan dulu desainnya. Ya, sudah ada desainnya, baru kemudian kita laksanakan pekerjaan fisiknya. Setelah bangunan fisik itu jadi, itu bukan lantas selesai. Siklus proyek itu bukan lantas selesai, tapi masih ada lanjutannya, yaitu bagaimana mengoperasikan, bagaimana memelihara bangunan tadi, kemudian bagaimana melakukan pemeliharaan dan perbaikan, sehingga bangunan tadi memang bisa digunakan sesuai dengan umur rencana, sesuai dengan manfaatnya. Nah, kalau kita bicara design and build, Bapak Ibu semua, kita fokusnya adalah kepada dua hal ini, ya. Bahwa biasanya untuk pelaksanaan itu kita pisahkan, kan. Jadi kita biasanya meng-hire atau mengkontrakkan konsultan perancang dulu untuk mereka menyiapkan BED-nya, sudah jadi gambar detailnya, sudah keluar spesifikasinya, sudah keluar metodenya, baru kita tenderkan, ya, untuk mencari kontraktornya, kan biasanya begitu, ya. Nanti kontraktornya tinggal melaksanakan desain di lapangan, melaksanakan pekerjaan berdasarkan desain yang sudah disiapkan oleh konsultan perencana. Itu yang kita kenal dengan istilah metode tradisional atau metode konvensional. Itu yang nanti kita sebut dengan metode tradisional atau konvensional. Kalau bahasa Jawanya itu DBB, ya, design, bid, build. Jadi desain dulu, B-nya itu tendernya ditawarkan, kemudian baru di-build, dibangun. Nah, kalau design and build ini kita jadikan satu, Bapak Ibu semua. Antara desain konstruksi ini kita jadikan ke dalam satu kontrak. Ya, kalau tadi yang konvensional ada kontrak perancang, ada kontraknya fisiknya. Nah, sekarang untuk desain and build ini kita gabung, ya, kita jadikan satu kepada satu penyedia. Makanya definisi rancang bangun adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan yang penyedianya itu punya satu kesatuan tanggung jawab untuk dia merancang, sekaligus juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan. Ya, jadi itu sederhananya Bapak Ibu semua. Jadi prinsipnya adalah kalau mau dengan desain and build, maka pasti belum punya desainnya. Pasti kita belum punya desain. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya desain, ya jangan pakai opsi desain and build. Ya. Kalau sudah punya desain, ya berarti gunakan yang metode konvensional. Tapi kalau belum ada desainnya, nah baru bisa kita
pikirkan apakah kita akan mengambil opsi yang konvensional atau kita bergerak mengambil opsi yang design and build. Ya. Oke, baik, kami lanjutkan. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan sekilas, ya, disampaikan tadi oleh Bu Nursiah terkait dengan apa sih perbedaan antara metode DB dengan metode konvensional. Ya. Jadi kalau yang konvensional tadi kami sampaikan kita harus menyiapkan DED-nya dulu. Ya, kita pengguna jasa maksudnya. Jadi pengguna jasa itu harus menyiapkan yang namanya detail engineering design, spesifikasinya, metodenya, dan sebagainya. Tapi kalau design and build kita menyiapkan skematiknya aja, ya, basic desainnya, rancangan awalnya. Kemudian yang kedua, kalau metode konvensional biasanya kita pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik kita dibantu oleh konsultan supervisi. Ya. Biasanya kan kita meng-hire konsultan pengawas nih. Meskipun pada bangunan-bangunan gedung negara tertentu, ya misalkan yang di atas 5.000 meter persegi, yang MYC itu dilakukan pengawasan oleh konsultan MK. Ya, tapi pada umumnya bangunan-bangunan itu dilaksanakan pengawasan supervisi oleh konsultan pengawas. Tapi untuk design and build maka tidak bisa oleh konsultan supervisi, ya, harus oleh konsultan MK atau nanti ada tim teknis lah alternatifnya. Tapi secara prinsip harus dilaksanakan yang namanya penjaminan mutu oleh konsultan MK. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kreativitas inovasi dari penyedia, dari kontraktor. Ya, kalau pekerjaan konvensional karena sudah ada DED-nya, sudah ada desainnya, maka kontraktor itu tidak ada inovasi lagi di sana. Ya, mereka hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan desain yang sudah ada. Ya, mungkin nanti inovasinya dari sisi metodenya. Tapi kalau di dalam design and build, kita memberi kesempatan kepada para penyedia itu untuk mereka mengembangkan desain masing-masing. Jadi bisa jadi ketika tahap tender itu peserta itu punya desainnya seperti ini. Ya, peserta bid punya desain yang berbeda. Itu bisa saja terjadi. Itulah nanti termasuk yang akan kita nilai, Bapak Ibu semua. Kita condongnya kepada desain yang mana ini, lebih cocok kepada desain yang mana. Kemudian yang terakhir adalah masa pengadaan atau procurement stage-nya. Kalau yang konvensional lebih bertahap sebenarnya. Kalau dari sisi lebih lama sebenarnya juga tentatif, ya, relatif. Tapi bertahap, ya. Ini maksud dengan bertahap ini tadi kita siapkan dulu, kita ada tahapan pengadaan untuk konsultan perancangnya dulu, mereka menyiapkan pekerjaan perancangan, baru kita masuk ke tahapan kedua, yaitu ada pengadaan pekerjaan kontraktor design and build-nya, kontraktor tunggalnya. Tapi untuk yang design and build, karena tidak ada tahapan untuk seleksi konsultan perancang, kan kita langsung lebih singkat, artinya lebih langsung masuk kepada tahapan pengadaan pekerjaan kontraktor DB-nya. Jadi lebih pendek dan paralel di situ. Ya. Ini contoh hematan dari sisi waktunya, Bapak Ibu semua, antara yang konvensional dengan design and build. Jadi tadi kita lihat kalau yang konvensional hal ini itu bisa kita hemat, ya. Meskipun tidak 100% yang kita hemat, tapi kita minimal ada waktu lah, setting waktu, kita tidak lagi melaksanakan pekerjaan seleksi konsultan perancang. Kemudian juga dari sisi waktu pelaksanaan pekerjaan, kita juga bisa lebih hemat, karena pekerjaan fisik itu tidak harus menunggu detail desainnya jadi dulu. Ya. Kalau yang konvensional kan harus ada detail desainnya selesai 100%, baru masuk kemudian ke tahapan konstruksinya. Tapi kalau yang design and build ini kita bisa ada overlapnya ini, ya. Jadi tidak harus menunggu detail desain selesai lebih dulu. Sepanjang itu dimungkinkan atau disepakati dengan pengguna jasa, ya bisa saja kemudian dilaksanakan. Tapi memang untuk menghindari adanya nanti perubahan-perubahan atau kekhawatiran tidak cocok dengan desain akhirnya, maka biasanya lebih baik kita pada saat pelaksanaan juga akhirnya cenderung meminta penyedia jasa itu untuk menyelesaikan dulu desainnya. Selesai desainnya baru kemudian dilaksanakan pekerjaan fisiknya. Oke. Baik, kemudian kami lanjutkan Bapak Ibu semua. Nah, ini antara konvensional dengan design and build. Mana yang lebih baik? Apakah konvensional itu lebih baik daripada DB atau sebaliknya? Ya. Ternyata sebenarnya tidak ada yang lebih baik dari satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu semua, ya. Jadi konvensional itu baik, metode DB juga baik, ya. Tidak ada yang lebih baik dari satu dengan yang lainnya. Kalau memang kembali kepada tujuan kita, ya, kembali pada kemampuan pengguna jasa. Jadi kalau pengguna jasa memang kita ingin lebih pasti desainnya sejak awal, kita ingin kepastian berapa
kebutuhan anggarannya, ya kita laksanakan dengan metode konvensional artinya. Jadi kita minta konsultan perancang dulu untuk menyiapkan desainnya, speknya, kemudian muncul engineer estimate-nya, sehingga kita bisa menganggarkan pagu anggaran yang relatif lebih pasti. Ya. Tapi kalau dengan kita menginginkan tadi ada percepatan dari proses pembangunan fisiknya, karena tidak lagi harus menunggu konsultan perancang, kemudian selesai DED-nya baru kita tender fisiknya, nah, silakan ada opsi kita menggunakan metode design and build. Ya. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Nah, jadi kalau orang bilang juga metode DB pasti lebih cepat, ternyata juga belum tentu, Bapak Ibu semua. Ya, ketika pengguna jasa itu tidak memahami secara matang bagaimana perencanaan DB, persiapan DB, pelaksanaan DB, sama saja nanti ujungnya bisa-bisa akan lebih lama juga. Ya, ibaratnya kita biasanya naik motor nih, ya. Padahal ada sebenarnya kan ada mobil yang bisa lebih cepat. Tapi ketika kita hanya bisa naik motor, kita paksakan naik mobil, justru nggak akan sampai nantinya. Kita justru akan terhambat, harus belajar nyetir dulu, ya, atau mungkin malah ada kecelakaan pas nyetir. Nah, kita gunakan yang metode karena kita bisanya naik motor, ya sudah kita naik motor saja. Gitu. Ya, Bapak Ibu semua. Jadi ini bukan berarti DB ini lebih baik daripada konvensional. Ya. Kemudian terkait dengan persiapan dari pekerjaan desain and build, Bapak Ibu semua, secara umum yang namanya tahapan PBJ ini ya sama lah ya, bahwa ada perencanaan pengadaan, ada persiapan pengadaannya, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan sampai dengan serah terima pekerjaan. Ya. Jadi pada saat perencanaan nanti ada dokumen perencanaan pengadaan dari PA, kemudian PPK. Pada saat persiapan nanti menentukan yang namanya tadi ketentuan PPK. Ya, kalau dulu dalam Permen 1 ini disebut dengan ketentuan pengguna jasa. Ya, ini setara dengan spesifikasi teknis lah kalau di pekerjaan konstruksi yang tunggal, atau seperti halnya kerangka acuan kerja kalau di dalam jasa konsultasi. Jadi yang menjelaskan ruang lingkup pekerjaannya seperti apa, kemudian batasan-batasan dari pengguna jasa untuk dilaksanakan di lapangan itu seperti apa, itu tertuang di dalam ketentuan PPK ini. Kemudian ada nanti namanya pagu pekerjaan. Ya, ini pagu pekerjaan ini semacam HPS-nya. Ya, jadi kalau pekerjaan konstruksi kan kita kenal ada HPS ya, yang menjadi nilai batasan pada saat ditenderkan. Tapi kalau dengan pekerjaan terintegrasi ini kan sebenarnya kalau kita buka di Perpres-nya, tidak ada nih HPS untuk pekerjaan terintegrasi. Jadi kalau dalam Perpres 12, Perpres 16 itu diatur untuk pekerjaan terintegrasi ini tidak ada HPS. Ya, tapi nanti kami coba sampaikan, DB ini tetap kita akan menyiapkan yang namanya pagu pekerjaan. Ya, seperti apa nanti kita coba di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan rancangan kontrak. Ya, ini hal-hal yang secara umum sama ya dengan tahapan pengadaan barang jasa untuk pekerjaan konstruksi maupun untuk pekerjaan jasa konsultasi konstruksi. Nah, Bapak Ibu semua, kriteria pekerjaan DB diatur di Permen 12 seperti ini. Masih sama dengan aturan di Permen TU 1 dan Permen TU 25 yang dulu ya. Bahwa pekerjaan DB ini boleh digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya kompleks atau yang mendesak ya. Jadi ini pilihan ya. Jadi bukan berarti dua-duanya ini harus terpenuhi, tidak. Ya, misalkan ada pekerjaan yang sudah dijustifikasi sebagai pekerjaan kompleks, ya itu bisa kemudian digunakan pekerjaan desain and build. Atau pekerjaan yang mendesak ini harus segera selesai bangunan ini untuk dimanfaatkan, ya tidak kompleks sebenarnya, tapi karena mendesak itu juga bisa dilaksanakan dengan metode desain and build. Ya, ini aturannya seperti ini. Meskipun secara teori Bapak Ibu sebenarnya desain build ini bisa digunakan untuk pekerjaan apa saja. Ya, kalau kita bicara teori ya, praktek internasionalnya pekerjaan tidak kompleks pun bisa saja menggunakan desain and build. Ya, pekerjaan yang tidak mendesak sekalipun bisa saja menggunakan desain and build. Kembali tadi kepada kebutuhan pengguna jasanya, ya, seperti apa. Misalkan mungkin sudah di lingkungan kita sendiri juga sudah sering digunakan metode desain and build ini. Ya, misalkan di lingkungan kita ada orang sedang bangun rumah nih, bangun rumah tinggal. Ya biasanya kan dia hanya kontak kepada satu orang pemborong aja kan, pada mandor lah. Pak, tolong dibangunkan rumah, Pak. Saya punya lahan 10x10, tolong buatin rumah tipe 36 misalkan. Saya mau kamarnya 3 kamar, kemudian nanti bertingkat, tapi jangan kelihatan bertingkat dari depan ya, Pak. Biasanya kita hanya menghubungi pemborong aja.
tidak dia menghubungi arsitek untuk menyiapkan desainnya, kemudian setelah arsitek menyiapkan desain baru ke kontraktor, tidak, tapi hanya ke pemborong itu. Jadi sebenarnya sehari-hari pun DB ini sudah biasa ya digunakan oleh masyarakat kita juga ya. Tapi untuk aturan pemerintah kita masih mencoba membatasi Bapak Ibu semua, karena di pemerintah masih baru ya DB ini, baru tahun 2015. Jadi PUPR baru tahun 2015 mengeluarkan aturan terkait dengan pekerjaan desain and build. Nah, untuk karena masih baru ya, kita juga masih mencoba melihat apakah masing-masing pihak itu sejalan nih dengan konsep DB, baik itu pengguna jasanya ya, bisa menyiapkan DB dengan baik, kemudian pelaksanaan di lapangannya, kontraktornya bisa melaksanakan DB dengan baik, dan auditornya, pemeriksanya, ya, apakah bisa memeriksa pekerjaan DB ini dengan metode-metode yang juga bisa diyakini ya kebenarannya. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu semua, pekerjaan kompleks ini kriterianya sebenarnya kita mengacu kepada kriteria pekerjaan kompleks di Perpres ya, bahwa kompleks itu adalah paket-paket yang mempunyai risiko tinggi, teknologi tinggi, peralatan yang didesain khusus, atau yang kita sulit untuk mendefinisikan bagaimana cara memenuhi kebutuhannya. Ya. Tapi kita tambahkan untuk DB ini ada kriteria satu lagi, yaitu yang memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi. Ya, ini kami tambahkan dulu dalam Permen TU 1 2020. Ya, kenapa kami tambahkan ini? Karena banyak pekerjaan-pekerjaan DB ini yang memang kondisinya seperti ini, ya, ada unforeseen yang tinggi. Nah, ketika kita tawarkan itu sebagai DB yang menggunakan kontrak lumsum, ini akibatnya ada dua, yaitu yang pertama penawaran penyedia menjadi sangat besar, ya, karena mereka harus mengakomodir resiko yang unforeseen ini. Yang kedua adalah tidak ada yang mau menawar, ya, karena waduh ini resikonya terlalu besar Pak, daripada kami cari penyakit kami nggak nawar deh. Padahal kita butuh juga DB ini untuk pekerjaan-pekerjaan bendungan, pekerjaan-pekerjaan jalan tol yang mungkin sekarang melintasi laut, misalnya seperti itu. Nah, ini kemudian kami tambahkan ada salah satu kriteria kompleks itu adalah memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi, yang nanti pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan sebagai unforeseen yang tinggi ini bisa dibayar secara harga satuan. Jadi nanti diukur dulu terpasangnya berapa baru dibayar, sehingga penyedia itu tidak menanggung resiko yang terlalu tinggi di sini. Ya. Sehingga DB ini menarik juga untuk para penyedia jasa. Nah, kalau yang kriteria pekerjaan mendesak, Bapak Ibu semua, ini kriterianya ada 3, dan 3 ini harus terpenuhi semua. Ya, berbeda dengan yang kompleks tadi. Kompleks ini ada 5 kriteria, tapi tidak harus kelima-limanya itu terpenuhi. Ya, memenuhi satu resiko tinggi saja itu sudah bisa dikategorikan sebagai pekerjaan kompleks. Ya. Tapi kalau pekerjaan mendesak ini, Bapak Ibu semua, harus 3-tiganya terpenuhi. Bahwa secara ekonomi sosial, bangunan yang nanti selesai itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya. Yang kedua, memang dari sisi waktu ini harus segera dimanfaatkan. Jadi bukan bangunan jadi kemudian nanti mau digunakan tahun depan. Ya, berarti nggak perlu dengan DB kalau seperti itu. Kenapa tidak kita mundurkan saja groundbreaking-nya, sehingga ketika bangunan jadi memang sudah sesuai dengan rencana kebutuhan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah ketika pekerjaan perancangan dan konstruksi kalau dilaksanakan secara terpisah tidak akan selesai. Ya. Ini contoh paling gampang sekarang dan memang sering digunakan saat ini adalah terkait dengan pembangunan rumah sakit, ya, karena kan dengan kondisi pandemi COVID ini kita tahu banyak tempat atau banyak daerah yang memang membutuhkan tambahan bangunan rumah sakit, ya, atau gedung atau kamar lah untuk merawat pasien-pasien COVID. Nah, ini kalau harus dengan kita siapkan desainnya dulu, itu sudah makan waktu 2 bulan 3 bulan, seleksinya sendiri bisa 2 bulan 3 bulan, sudah habis 6 bulan untuk itu saja. Belum lagi membangunnya. Padahal sekarang kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan virus agar bisa menyiapkan secepat-cepatnya nih. Nah, ini kita bisa kemudian menggunakan DB ini, ya. Berarti kan kita kalau harus dipisahkan antara perancang dengan konstruksi, ya kasihan banyak warga yang kemudian tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pengobatan. Ya, ini yang secara ekonomi akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu contohnya seperti itu, Bapak Ibu semua, sederhananya, ya. Nah, kemudian pekerjaan kompleks, pekerjaan mendesak, dan kemudian akan dilaksanakan dengan DB itu harus ditetapkan oleh menteri. Ya, kalau di APBN, ya, di kementerian lembaga harus oleh menteri atau kepala.
Ya, jadi pimpinan tertinggi organisasi harus yang menetapkan bahwa misalkan tadi pembangunan rumah sakit di Provinsi Jawa Timur merupakan pekerjaan yang mendesak dan akan dilaksanakan dengan metode DB misalkan. Harus ada seperti itu ya oleh gubernurnya atau bupatinya atau wali kotanya jika dari APBD. Jadi ini masih ada dalam Peraturan 12 masih seperti ini. Memang tadi kenapa masih ada penetapan seperti ini tujuannya tadi agar memang kita masih berhati-hati dengan DB ya. Kita tidak membuka seperti halnya PK atau yang JK bahwa bebas saja kalau mau pakai yang pakai yang kompleks atau tidak kompleks tidak perlu ada penetapan ya. Tapi untuk yang DB ini kita masih membatasi untuk kehati-hatian, maka diharapkan masih diatur bahwa harus ada penetapan dari menteri, kepala lembaga, atau kalau di daerah harus ada dari gubernur, bupati atau wali kota ya. Kemudian nah, banyak juga yang bertanya kemudian bagaimana nih membuat justifikasi pekerjaan kompleks Bapak Ibu semua. Jadi memang baik di dalam Perpesnya sendiri maupun dalam Permen LKPP itu tidak menguraikan lagi secara detail bagaimana sih yang dimaksud dengan resiko tinggi, ya, teknologi tinggi. Jadi ini tidak ada kuantitatifnya, ya, tidak ada ukuran pastinya. Ini kembali kepada justifikasi masing-masing. Ya, jadi sepanjang masing-masing pengguna jasa itu bisa menjelaskan bahwa ini resikonya tinggi, teknologinya tinggi, ya silakan. Ya. Tapi sebagai acuan mungkin bisa digunakan ya di dalam PP 22 ketika kita akan menjelaskan aspek risiko, maka ada 3 hal ini yang perlu disampaikan, perlu dijelaskan, yaitu dari sisi ruang lingkup pekerjaannya. Misalkan pekerjaannya adalah membangun jembatan layang dengan bentang sekian ratus meter. Yang ini dari sisi resiko sangat berbahaya ini. Ya. Kemudian dari sisi lokasi pelaksanaan pekerjaannya, ya misalkan terletak di daerah yang baru kena gempa, ya, dan kemudian juga rawan terjadi gempa susulan di sana misalkan, ya. Itu berarti resikonya kan tinggi. Kemudian yang ketiga dari kebutuhan sumber daya tenaga kerjanya, yang misalkan membutuhkan ada tenaga kerja yang punya spesialisasi khusus dan sebagainya, itu bisa juga menjadi dasar untuk menentukan risiko tinggi suatu pekerjaan. Kemudian kalau dari sisi teknologi, nah bisa diuraikan dari kebutuhan materialnya, ya, menggunakan material-material yang mungkin berbahaya, yang sensitif, ya, bahan peledak, misalkan sebagainya, peralatannya, tenaga ahli dan metode pelaksanaan. Ini yang diuraikan sebagai dasar, ya, sebagai justifikasi untuk menguraikan apakah teknologi yang digunakan ini teknologi tinggi atau tidak. Ya. Tapi ini sekali lagi sifatnya kualitatif, ya, tidak ada justifikasi atau tidak ada kuantifikasinya yang lebih yang bisa digunakan sebagai acuan. Ya. Oke, kemudian tadi unforeseen condition, ya, ini kami sampaikan. Jadi pekerjaan DB ini bisa saja kemudian kita menetapkan ada pekerjaan-pekerjaan yang kita kategorikan sebagai pekerjaan yang unforeseen condition, ya. Biasanya pekerjaan-pekerjaan di bawah tanah, ya, atau di bawah laut lah. Karena unforeseen condition itu kan adalah kondisi yang secara alamiah, secara natural memang sulit kita prediksi nih. Ya, kita sudah lakukan sondir, kita sudah boring, ya tetap saja pasti ada kasus di mana berbeda, ya, antara hasil boringnya itu ternyata ketika dilakukan pemancangan di situ, wah ternyata beda nih kondisi tanahnya. Nah, biasanya kan bangunan-bangunan bawah tanah yang seperti itu kan, bangunan-bangunan di bawah laut yang seperti itu. Nah, ini untuk bagian-bagian seperti itu bisa ditetapkan sebagai bagian yang unforeseen yang tinggi, sehingga nanti pembayarannya juga bisa dilaksanakan dengan harga satuan. Ya, jadi tadi resiko penyedia itu tidak terlalu besar di sana. Nah, syaratnya kemudian juga PPK itu harus sudah punya desain tipikalnya dulu nih, ya. Misalkan tadi fondasi sudah punya kira-kira desain fondasinya seperti apa, kemudian sudah ada harga penyusun pekerjaannya, sudah ada daftar tarifnya lah di situ. Oh, pekerjaan fondasi ini perkiraan biayanya adalah sekian juta atau sekian ratus ribu per meternya gitu, seperti itu, ya. Ini untuk yang unforeseen condition. Kemudian mendesak, nah ini rasanya mungkin tadi sudah kami coba sampaikan, ya, yang kasus rumah sakit tadi sebagai contoh mendesak, tapi ini mungkin ada contoh lain yang bisa menggambarkan Bapak Ibu semua terkait dengan dulu kan kita sempat isunya sebelum ada pandemi COVID ini adalah menyiapkan ibu kota negara baru, ya Bapak Ibu semua, ya. IKN, Ibu Kota Negara Baru di tahun 2024 sudah beroperasi.
salah satu hal yang harus disiapkan tentu adalah prasarana infrastrukturnya ya, termasuk air minumnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air minum di sana, maka tentu kita harus membangun tampungan air atau bendungan. Ya. Karena 2024 sudah harus digunakan, sudah bisa beroperasional, maka kita coba simulasikan waktu itu Bapak Ibu semua, waktu itu adalah di akhir 2019. Ya, di akhir 2019 kami mencoba mensimulasikan dengan tenggat waktu bahwa di bulan Januari 2024 ini sudah harus operasional. Kemudian kami simulasikan, ya, kami tarik dari belakang bahwa kita butuh waktu 1 tahun untuk pengenangannya. Ya, jadi dari bendungan itu jadi, kemudian pengenangannya itu butuh waktu 1 tahun. Artinya di 2023 konstruksinya ini sudah harus selesai. Nah, kalau kita gunakan metode konvensional, bergeraknya adalah kita butuh waktu 3 bulan ya untuk seleksi konsultan perancang. Kemudian setelah dapat konsultan perancang, mereka butuh waktu 1 tahun untuk menyiapkan desain bendungannya. Sudah selesai nih 2021 sudah habis waktunya. Kemudian awal 2021 baru bisa ditenderkan pekerjaan fisiknya 3 bulan juga. Nah, sehingga sisa waktu untuk melaksanakan pekerjaan fisik ini hanya 1,5 tahun. Nah, ini secara teknis tidak dimungkinkan untuk menyelesaikan bendungan yang dengan kapasitas sedemikian besar dalam waktu 1,5 tahun. Ya. Sehingga tidak mungkin ini kita laksanakan dengan metode konvensional. Nah, kemudian kita coba simulasikan dengan metode BB. Jadi kondisinya sama, bergerak dari akhir, harus 2024 sudah beroperasi, pengenangannya 1 tahun, artinya fisiknya 2023 sudah harus selesai. Nah, kita sekarang bergerak ke depan bahwa kita punya 3 bulan untuk menyiapkan basic design. Ya, kemudian setelah ada basic design, bisa kita laksanakan tendernya di 2020 awal. Ya. Anggaplah 5 bulan untuk waktu tendernya. Sehingga untuk penyiapan detail desain dan pelaksanaan pekerjaan fisiknya ada 2,7 tahun. Ya, lebih panjang. Kalau tadi hanya 1,5 tahun, sekarang ada 2,7 tahun nih untuk kita siapkan detail desainnya, kemudian melaksanakan pekerjaan fisiknya. Jadi nanti akan ada overlap pelaksanaan nih. Tidak harus menunggu detail desainnya jadi lebih dulu. Dan hal ini masih visible, masih dimungkinkan untuk dilaksanakan. Ini contoh simulasi Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan juga, yang harus disusun nantinya ya, ketika akan menggunakan metode design and build dengan menggunakan kriteria pekerjaan yang mendesak. Ya. Baik, selanjutnya yang berikutnya adalah terkait dengan persyaratan. Ya. Kalau tadi kita bicara kriteria pekerjaan, ya. Jadi kriteria pekerjaan, sekarang kita bicara persyaratan. Nah, persyaratan ini kalau kriteria tadi sudah terpenuhi, ya, jadi ketika tadi sudah terpenuhi kriterianya bahwa ini adalah pekerjaan kompleks NDB misalkan. Nah, baru kemudian kita bergerak ya, persyaratan apa yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus sudah tersedia konsultan MK ya atau tim teknis sejak tahapan persiapan pengadaan. Ya. Jadi bukan hanya bertugas, konsultan MK ini bukan hanya bertugas saat pelaksanaan fisik di lapangan, tidak ya. Tapi sejak awal itu sudah harus ada unit yang membantu pengguna jasa menyiapkan persiapan pengadaannya. Ya, entah itu oleh konsultan MK atau oleh tim teknis. Ya. Jadi kalau tidak ada MK, kalau tidak cukup waktu harus seleksi MK lagi, ya silahkan gunakan alternatif menggunakan tim teknis. Ya. Kemudian persyaratan yang kedua harus menyiapkan dokumen rancangan awal. Ya. Jadi meskipun tidak ada DED-nya yang kita siapkan, tapi tetap kita membutuhkan ada dokumen rancangan awal. Sebenarnya secara praktiknya, secara teorinya, DB ini boleh saja tanpa ada dokumen rancangan awal pun bisa. Hanya cukup kriteria-kriteria saja, itu bisa sebenarnya secara teori. Tapi untuk di kita, ya di aturan kita masih menghendaki adanya dokumen rancangan awal yang berisi mulai dari data geologi teknis, data-data tanah, kemudian ada gambar-gambar dasarnya, ya. Sebagai pegangan nantinya ya, sebagai ketentuan yang harus diikuti pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jadi tetap harus menyiapkan namanya dokumen rancangan awal ini. Kemudian yang ketiga adalah pengguna jasa juga harus mengalokasikan waktu yang cukup ya untuk proses tendernya. Untuk penyedia itu menyiapkan dokumen penawaran. Ya, nanti kita coba masuk ke slide berikutnya yang lebih detail. Nah, yang pertama tadi terkait dengan konsultan MK atau tim teknis seperti ini Bapak Ibu semua ya. Bu Nursyah, ini sampai jam berapa ya saya? Takutnya kelamaan lagi.
Masih di mute, Ibu? Maaf. Ya, silakan Pak Fani, masih ada waktu untuk pemaparan. Sampai berapa menit lagi? Biar saya coba. Masih 15 menit lagi, Bapak. Oh, oke, baiklah. Silakan. Nanti saya coba ini aja, saya coba peringkasnya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu semua, tadi soal MK atau tim teknis. Ya, ini wajib ada, ya, entah itu MK atau tim teknis. Nah, pilihannya ada 3. Bapak Ibu bisa dari awal itu, dari tahap persiapan pengadaan, menugaskan atau meng-hire konsultan MK, ya, sampai dengan serah terima pekerjaan fisiknya nanti. Ya. Atau yang kedua adalah full oleh tim teknis. Jadi kalau menganggap ini pekerjaannya sebenarnya tidak terlalu rumit sih, ya. Tapi karena mendesak aja ini kita ambil DB, ya sudah nggak usah pakai konsultan MK lah, pakai tim teknis aja, itu juga bisa. Ya. Kemudian yang pilihan ketiga adalah ada tim teknis dulu sementara, kemudian nanti digantikan oleh konsultan MK. Ya. Karena kalau konsultan MK dari awal, Pak kami harus segera menenderkan pekerjaan DB-nya nih. Kalau kami harus pakai alternatif 1, kami harus seleksi MK dulu, kemudian baru dapat MK-nya, baru kemudian bisa tender DB, nggak keburu nih groundbreaking-nya. Karena diminta segera groundbreaking-nya misalkan. Ya sudah, gunakan tim teknis dulu. Ada tim teknis, kan kalau tim teknis gampang menyiapkannya, seminggu juga bisa. Ya, kemudian mereka menyiapkan perencanaan, bisa kemudian dilaksanakan tender DB-nya. Ya, ini pilihannya, bisa memilih 1, konsultan MK, memilih yang kedua, full oleh tim teknis, atau yang ketiga bergantian ya, tim teknis dulu kemudian nanti ada konsultan MK. Dengan catatan untuk pilihan ketiga ini maksimal tim teknis itu bekerja hanya sampai dengan selesainya tahap pelaksanaan pemilihan. Ya, artinya pada saat pelaksanaan pekerjaan DB di lapangan itu tidak lagi didampingi oleh tim teknis, tetapi oleh konsultan MK. Ya. Oke. Kemudian pembentukan tim teknis, ini kita tidak mengatur detail Bapak Ibu semua, dalam parlemen juga tidak diatur detail, bahwa intinya tim teknis ini silakan dibentuk oleh PA-KPA. Ya, mengenai kompetensinya seperti apa, itu ya dikembalikan kepada kebutuhan pekerjaan masing-masing. Ya. Mungkin PA-nya percayanya sama si A, ditugaskan sebagai ketua tim teknis, ya bisa saja, silahkan. Ya. Sepanjang itu memang nanti mampu ya untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan. Nah, ketika yang ditugaskan adalah tim teknis bukan konsultan MK, maka hasil dokumen-dokumen hasil yang disusun oleh tim teknis itu harus mendapat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jakot. Ya. Jadi tujuannya seperti ini agar tim teknis ini ada backup-nya, ya, dia tidak bekerja sendiri. Ya. Ketika sudah jadi dokumen perencanaannya, dokumen persiapannya, tim teknis melaporkan kepada PA-KPA, ya, kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, ya, kepala dinasnya, untuk direview bersama, apakah kira-kira sudah sesuai atau belum nih ya dokumen persiapannya, ketentuan PPK-nya sudah pas atau belum, ya rancangan kontraknya sudah memenuhi atau belum, ya itu yang dibahas, yang disepakati disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. Ya. Kemudian tugas konsultan MK atau tim teknis ini sama, ya karena tadi sifatnya saling menggantikan. Maka tugasnya konsultan MK ya juga konsultannya menjadi tugasnya tim teknis, ya sama tanggung jawabnya. Jadi bukan kemudian karena kita memilih menggunakan tim teknis, tanggung jawabnya lebih sederhana daripada MK, tidak, ya karena fungsinya kita butuh unit yang bisa melakukan penjaminan mutu. Ya. Nah, tadi kami sampaikan harus ada mulai dari tahap persiapan. Ya, persiapan ini mulai dari kita nyusun ketentuan PPK, menyusun pagu pekerjaan, menyusun rancangan kontrak, ya, menyusun basic design dan sebagainya, itu sudah ada. Ya. Kemudian membantu PPK dan Pokja pada tahap pemilihan, ya, misalkan membantu menyusun kriteria evaluasi, ya, dalam tendernya, atau membantu menilai peserta. Nanti kan ada tahapan proposal teknis, ada tahapan beauty contest-nya dalam tender DB ini. Itu bisa dibantu oleh orang yang ahli, yaitu oleh konsultan MK atau tim teknis. Ya. Kemudian di saat pelaksanaan pekerjaan bisa membantu pengguna jasa, melakukan persetujuan penolakan perubahan, verifikasi pembayaran, bahkan sampai membantu ketika nanti akan diaudit. Ya. Jadi MK juga pada saat pendampingan ini, pada saat mendampingi proyek ini, mereka sudah harus aware menyiapkan administrasi, dokumen-dokumen, kelengkapan untuk audit yang nanti ketika ada audit masuk ya sudah lengkap nih dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi harus ada dokumen ketentuan PPK, ya. Ini adalah dokumen yang nantinya menjadi pegangan bagi teman-teman penyedia jasa untuk membuat penawaran dan nanti melaksanakan pekerjaan di lapangan.
Jadi ada penjelasan latar belakangnya, maksud tujuannya, ya ada basic desainnya di sana, ada lingkup keluarannya, ini juga penting Bapak Ibu semua, karena DB ini adalah mengikat kepada output, jadi outputnya harus jelas nih. Ya, apa yang ingin dicapai dari output tersebut, dari bangunan ini, yang nanti akan menjadi dasar pembayaran kita, apakah kita bayarkan atau tidak. Ya. Kemudian juga dalam dokumen ketentuan PPK ini, sebenarnya bukan hanya A dan J ini saja, tapi ketika ada item pekerjaan yang kita kategorikan sebagai yang unforeseen tadi, nah ini juga harus ditambahkan di sini, ya. Dituliskan di dokumen ketentuan PPK bahwa pekerjaan fondasi misalkan adalah pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi, ya, begitu. Kemudian ini basic design, jadi dalam dokumen ketentuan PPK tadi salah satu isinya adalah basic design ini, ya. Basic design itu tadi kami sampaikan ada data-data geologi, ya, data tanah, gambar-gambar sederhana, ya, gambar skematik, kira-kira kita maunya bangunannya ini tampaknya seperti apa sih misalkan, atau layout ruangannya kita pengennya seperti apa sih, itu juga bisa dituliskan di sini, ya. Tapi tentu saja tidak perlu detail. Contohnya data peta geologi tanah, data referensi penyelidikan tanah, ini kita siapkan. Kalau kita tidak punya data tersebut dan kita harus segera menenderkan, maka alternatifnya nanti kita pada saat proses tender itu kita memberikan waktu kepada penyedia jasa untuk mereka masing-masing melakukan penyelidikan tanah. Jadi kalau ada 10 penyedia yang daftar PG, ya 10 ini kita berikan waktu nih, ya, untuk mereka masing-masing melakukan sondir, ya, melakukan penyelidikan tanah untuk mencari data-data tanah di sekitar itu. Nah, ini kan agak tidak efisien, ya, sehingga sebaiknya pengguna jasa ya sudah menyiapkan, ya, data-data tanah ini sudah disiapkan lebih dulu sehingga penyedia jasa cukup mengikuti data tanah yang sudah kita siapkan. Kemudian lingkup pekerjaan ini adalah berisi apa sih yang akan dilaksanakan oleh si penyedia itu, ya, mulai dari sisi perencanaan atau perancangannya, menyiapkan DED-nya, menyiapkan rencana detailnya, kemudian membangunnya, apa yang dibangun, itu semua harus jelas, ya. Kemudian kriteria desainnya, ya, misalkan kita akan membangun, kalau kemarin di GBK misalkan, kita akan membangun kolam renang, harus jelas nih ukurannya berapa, kemudian kedalamannya berapa, tingkat kejernihannya seperti apa, suhu airnya itu harus selalu terjaga di kondisi berapa, itu semua harus clear, ya, dalam kriteria desain ini. Kemudian yang ketiga tadi isinya adalah standar-standarnya, nah, ini dari sisi aturan-aturannya, ya, aturan apa yang menjadi acuan bagi teman-teman penyedia jasa nanti untuk mengembangkan desainnya, ya, SNI yang harus diikuti, ya, SNI beton, baja dan sebagainya harus dimasukkan di dalam standar ini. Kemudian yang ketiga tadi syaratnya adalah menyediakan alokasi waktu yang cukup. Nah, ini juga kenapa tadi kami juga sampaikan sebenarnya tender DB ini dari sisi waktu akan lebih panjang. Yang tadi bisa 5 bulan, 6 bulan. Kalau tender yang PK yang biasa kan mungkin 2 bulan, 3 bulan selesai kan, ya. Nah, ini memang tender DB ini butuh waktu yang lebih panjang karena kita harus memberikan waktu tadi satu, penyelidikan tanah, ya, kalau seandainya kita tidak menyediakan data tanah. Yang kedua sebenarnya juga kita memberikan waktu untuk penyedia itu untuk menyusun RAB-nya, ya, memperkirakan biayanya. Karena kalau di DB ini kan kita tidak ada BOP-nya, ya, pengguna jasa tidak ada BOP-nya. Beda dengan yang di konvensional, ya, sudah ada daftar BOP-nya, penyedia itu sudah tahu item pekerjaannya apa, volumenya berapa, mereka tinggal mengisi harga satuannya saja kan. Jadi lebih cepat. Tapi di DB ini itu tidak ada. Artinya adalah penyedia itu dari basic design itu mereka harus diberikan waktu untuk mengembangkan desainnya, ya, mengembangkan nanti kira-kira konsep desain mereka akan seperti ini. Itu kan butuh waktu. Dari sana kemudian diberikan waktu untuk mereka membreakdown konsep desain tadi sehingga didapat RAB-nya, BOP-nya. Nah, itu alasan kenapa untuk DB ini kita harus menyediakan waktu yang cukup. Ya, best practice-nya adalah 45 hari kerja Bapak Ibu semua, ya, 2 bulan. Ya. Tapi kita tidak mengatur sebenarnya ini di dalam permen LKPP juga tidak diatur batasan ini. Batasannya adalah sesuai kebutuhan karena mungkin tadi ada bangunan-bangunan yang sifatnya sederhana, yang sudah standar lah dari sisi desain. Kita juga nggak neko-neko, yang penting cepat selesai nih bangunan ini. Itu tidak harus kemudian kita berikan waktu 45 hari. Itu kembali ke aturan minimal TBJ-nya saja, ya, yang 5 hari pengumuman plus 3 hari pemasukan dokumen.
Ya itu bisa seperti itu. Ya, tapi ini best practice-nya kalau bangunannya ini kompleks, ya besar nilainya, ya sebaiknya kita berikan waktu yang cukup pada penyedia jasa. Kemudian terkait dengan perhitungan HPS, nah ini tadi kami sampaikan sebenarnya di pasal 25 Perpres itu sudah jelas menyatakan yang namanya HPS ini dikecualikan ya untuk tender pekerjaan terintegrasi. Ya, tapi sebelum kita bicara HPS, banyak juga yang menanyakan, Pak, bagaimana menghitung pagu anggarannya ini? Ya, beda sama pekerjaan konvensional, sudah ada DD-nya, sudah ada engineer estimate-nya, kan mudah kita menentukan bahwa ini apa namanya kegiatan pembangunan gedung ini dianggarkan 5 miliar misalkan. Ya, sudah ada hitung-hitungannya itu. Tapi kalau DB ini kan tadi baru ada basic design saja, ya, belum ada DED, belum ada engineer estimate-nya, sehingga banyak mempertanyakan terus bagaimana kita menghitung pagu anggarannya. Ya. Nah, untuk DB ini Bapak Ibu semua, memang pagu anggaran ini mau tidak mau sifatnya adalah perkiraan, ya, banyak asumsi-asumsi yang kita gunakan. Kalau bangunan gedung biasanya kita menggunakan harga satuan per meter persegi yang sudah relatif lebih standar lah kalau bangunan gedung itu ya. Bahkan ada analisis harga satuan bangunan gedung negara kan, itu teman-teman di Cipta Karya sudah biasa dengan konsep basic design saja mereka sudah bisa menyusun perkiraan pagu anggarannya berapa ini untuk bangun gedung ini ya. Tapi untuk bangunan-bangunan yang bukan gedung kan tidak ada analisis ini ya, bangun jalan jembatan, bangun bendungan belum ada, sehingga biasanya kemudian dibandingkan dengan kontrak paket yang sejenis ya. Jadi ada kita punya historical data, kita punya sekian banyak paket jalan misalkan, kita sudah bisa memperkirakan nih, oh kondisi seperti ini, harga per kilometer jalannya adalah sekian. Ya, dengan lebar jalan sekian, kondisi harga perkiraan satuan jalannya adalah sekian per kilometer jalannya. Itu yang bisa dilakukan Bapak Ibu semua. Ya, jadi sifatnya masih asumsi, banyak perkiraan, itu yang kemudian menjadi dasar ditetapkan sebagai pagu anggaran dalam DIPA atau DPA. Nah, pada saat ditenderkan tidak lantas kemudian pagu anggaran ini yang kita umumkan ya. Ini meskipun tadi sebenarnya secara aturan di Perpres kan tidak ada HPS. Jadi kalau aturan di Perpres itu ketika ditenderkan itu dasarnya adalah pagu anggaran ya. Tetapi untuk Permen 1 dan kemudian juga diadop dalam Permen LKPP ini ada satu tahapan namanya review ya, review pagu anggaran. Jadi ini kita mengakomodir teman-teman BPK, teman-teman auditor yang menginginkan pagu anggaran ini bagaimana caranya lebih valid lah, lebih ada engineer ininya, ada justifikasi engineer-nya, ya ada justifikasi dari orang yang ahli. Nah ini makanya kemudian kita tambahkan dalam persiapan pengadaan itu ada review pagu anggaran ya oleh konsultan MK. Atau kalau tadi tim teknis ya mau tidak mau tim teknis yang mereview pagu anggaran. Sehingga bisa jadi antara nilai pagu pekerjaan dan pagu anggaran ini berbeda. Ya. Nah, yang kita umumkan dalam proses tender adalah nilai pagu pekerjaannya, bukan pagu anggaran. Ya. Jadi, ketika direview pagu anggaran tadi menjadi pagu pekerjaan, bisa terjadi kondisi ternyata, wah ternyata pagu pekerjaan kita di atas pagu anggaran nih. Tadi misalkan anggarannya 10 miliar, ternyata setelah direview menjadi 12 miliar. Nah, ini bisa jadi terjadi seperti itu. Atau sebaliknya, menjadi lebih murah, hanya 8 miliar, itu bisa saja. Kalau kondisinya tadi naik menjadi lebih besar, ya berarti spesifikasi kita mau tidak mau kita turunkan. Ya tadi misalkan kita pengennya green building ini, wah nggak bisa Pak, kalau green building nggak cukup dananya, pagunya nggak cukup setelah direview oleh MK, ya harus kita kurangin, berarti kita nggak perlu pakai green building, nggak perlu pakai standarnya green building. Tapi kalau ternyata setelah direview lebih murah pagu pekerjaannya misalkan hanya 8 miliar, ya sudah berarti 8 miliar ini yang kemudian menjadi batas atas ketika kita tenderkan ya, menjadi HPS lah dalam tanda kutip ya. Bapak Ibu semua. Kemudian untuk rancangan kontrak dari pekerjaan DB ini, kontrak rancang bangun itu sifatnya berdasarkan pada penawaran harga lumsum ya, jadi peserta itu menawarnya lumsum ya. Jadi tidak ada rinciannya. Jadi berdasarkan pada harga lumsum, tapi pembayarannya nanti dapat berbentuk lumsum atau gabungan. Ya. Jadi bisa terjadi ada bagian-bagian pekerjaan yang kita bayar dengan harga satuan. Bagian yang mana? Bagian yang tadi kita tetapkan sebagai unforeseen condition yang tinggi. Ya, bagian itulah yang kita bayar secara harga satuan. Tapi kalau dari awal kita tidak menetapkan ada bagian yang unforeseen, ya berarti
nanti pembayarannya pun berbentuk lump sum seluruhnya, ya gitu. Kemudian juga yang kedua harus diingat adalah rancangan kontrak ini harus memperoleh pendapat ahli hukum kontrak. Nah, silakan untuk rekan-rekan yang berprofesi sebagai ahli hukum kontrak ini wajib dilibatkan nih pada saat penyusunan rancangan kontrak, ya, karena rancangan kontrak itu sebelum masuk dalam dokumen pemilihan ini harus dimintakan dulu pendapatnya, ya, pada ahli hukum kontrak. Bagaimana kalau tidak ada ahli hukum kontrak? Nah, ini bisa kemudian masing-masing, kalau di KL pejabat eselon 1-nya membuat tim, ya, tim. Kalau di kami ada tim pemberi opini hukum kontrak. Nah, itu bisa dilakukan, bisa digantikan oleh mereka. Ya. Kalau di daerah maka kepala dinasnya, ya, bisa membentuk ada tim opini kontrak yang bisa memberikan pendapat, ya, apakah rancangan kontrak ini sudah layak untuk dimasukkan dalam dokumen pemilihan atau tidak. Ya. Ini memang kita dorong seperti ini untuk kontrak DB karena ini kalau yang kontrak konvensional sering kami temukan, ya, di kontrak konvensional itu sering kami temukan PPK itu sama sekali tidak membaca rancangan kontrak, ya, sama sekali tidak mengisi SSKK-nya. Jadi mereka hanya ambil lampiran dari parlemen LKPP, masukkan dalam dokumen pemilihan sudah, ya, jangankan diisi, dibaca saja tidak. Nah, ini yang kita hindari untuk DB. Nah, itu kita paksakan harus ada pendapat ahli hukum kontrak dulu, sehingga PPK juga mau tidak mau mereka akan membaca dulu, mempelajari isinya, kemudian menentukan SSKK-nya seperti apa. Ya. Sekilas lagi terkait dengan tender DB, ini tidak terlalu panjang. Ya, kalau di sini sebelum ditenderkan, maka Pokja perlu dulu memastikan hal-hal ini. Ya, sudah ada penetapan tadi oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, kemudian sudah ada MK tim teknisnya, sudah ada dokumen-dokumen persiapannya, ya, berupa ketentuan PPK, pagu pekerjaannya sudah ditetapkan berdasarkan hasil review oleh konsultan MK tadi, dan sudah ada rancangan kontrak yang mendapat pendapat ahli hukum kontrak. Kalau metode pemilihannya melalui tender, kemudian kualifikasinya dengan prakualifikasi. Ya. Jadi baik pekerjaan kompleks dan yang mendesak tadi, semuanya dengan cara prakualifikasi. Ya. Kemudian untuk metode evaluasi penawarannya, ini ada sistem nilai atau menggunakan harga terendah ambang batas. Ya, ini bergantung kepada pekerjaan yang ditetapkan tadinya. Ya. Kalau pekerjaannya sifatnya kompleks, maka wajib menggunakan metode sistem nilai. Ya. Tapi kalau yang mendesak tadi menggunakan harga terendah ambang batas. Ya. Didorong ke sana. Ya. Kemudian metode penyampaiannya bisa dengan 2 file, ya. Karena kita akan memeriksa file A1 dulu, administrasi teknisnya, nanti ada ambang batasnya, baru kemudian yang lulus ambang batas teknis kita buka file harganya. Ya. Oke, kemudian sedikit lagi penyedia jasa terintegrasi. Nah, ini siapa sih yang kita undang yang boleh melaksanakan atau memberikan jasa kontraktor terintegrasi? Ya. Yang pertama adalah BUJK yang punya SBU terintegrasi. Ya, kalau bangunan gedung berarti punya SBU TI 505. Tapi kita juga menyadari Bapak Ibu semua masih sangat terbatas nih, ya, penyedia yang punya SBU TI 505. Sehingga kita masih membolehkan terintegrasi ini dilaksanakan oleh kontraktor yang non terintegrasi. Ya, dia kontraktor non terintegrasi, tapi dia wajib ber-KSO dengan konsultan perancang. Ya, jadi secara kesatuan membentuk KSO ada unsur yang melaksanakan pekerjaan fisiknya, yaitu kontraktornya tadi, dan ada unsur yang menyiapkan perancangannya, ya, konsultan perancang. Jadi kemudian juga wajib kualifikasi usahanya besar. Ya. Jadi DB ini untuk usaha besar saja, ya, tidak untuk usaha kecil menengah, ya, tapi hanya untuk besar saja. Kemudian pengaturan KSO, nah ini yang kami sampaikan tadi yang sedikit diubah di Perlem 12 sekarang lebih fleksibel, ya, lebih banyak kemungkinan untuk penyedia jasa bisa ber-KSO. Jadi KSO itu boleh, yang pertama kasusnya adalah ketika lead firm-nya ini adalah kontraktor terintegrasi, ya, dia punya SBU TI, tapi dia mau menggandeng perusahaan lain, bisa, ya, boleh menggandeng kontraktor terintegrasi juga yang kualifikasinya besar, ya. Karena kalau kontraktor integrasi ini memang hanya satu, hanya ada kualifikasi besar saja, ya, tidak ada kecil menengah. Kemudian yang kedua bisa juga kontraktor terintegrasi ini menggandeng kontraktor non terintegrasi dengan catatan baik itu kualifikasinya besar atau menengah, boleh.
tapi tidak boleh menggandeng kontraktor yang kecil. Ya, jadi hanya besar atau menengah. Kemudian boleh juga menggandeng perancang, ya, konsultan perancang, baik itu perancang yang besar ataupun yang menengah. Ya, jadi sekarang dibuka nih lebih banyak opsinya. Nah, kalau KSO-nya antara kontraktor non terintegrasi dengan perancang, maka pilihannya seperti ini. Jadi lead firm-nya adalah kontraktor yang non terintegrasi, kemudian anggota yang wajib adalah ada konsultan perancangnya yang berkualifikasi besar. Nah, kemudian boleh ditambahkan ada anggota lainnya, yaitu boleh ada kontraktor yang menengah atau ada konsultan perancang yang menengah. Ya, ini silakan. Ini bisa sekarang lebih fleksibel, lebih dibuka. Kalau dulu itu kita hanya membatasi kalau terintegrasi ya hanya ber-KSO dengan terintegrasi saja. Kalau yang kontraktor ini, yang konsultan ini hanya ber-KSO dengan perancang saja. Ya, tidak boleh kemudian ada kontraktor lagi di sana. Nih, kalau tahapan prakualifikasi secara umum sama Bapak Ibu semua, ada pengumuman sampai dengan sanggah kualifikasi ya. Kemudian kalau di tender mungkin yang spesifiknya untuk DB ini adalah ada tahapan klarifikasi proposal teknis ya. Jadi ada beauty contest-nya. Jadi penyedia yang memasukkan penawaran itu kita undang. Ya, nanti Pokja mengundang mereka masing-masing tapi ya tidak dicampur jadi satu. Masing-masing tempat itu diundang untuk kita mendengarkan proposal yang mereka tawarkan seperti apa sih, pengembangan konsep desainnya bagaimana, kita gali lebih lanjut ya. Karena kalau kita hanya membaca dokumen mungkin ada hal-hal yang masih belum jelas ya, belum clear, pengen kita gali lebih dalam, itu silahkan pada saat klarifikasi proposal teknis ini. Nah ini pada saat inilah Pokja itu bisa dibantu ya oleh tadi tim teknis atau konsultan MK yang membantu memberikan rekomendasi penilaian yang dari masing-masing peserta. Kalau syarat evaluasi teknis ini masih sama dengan aturan yang lama ya, ada jangka waktu, proposal, uraian pelaksanaan pekerjaan, organisasi pelaksanaannya seperti apa yang ditawarkan, manajemen pelaksanaannya termasuk dengan subkonnya bagaimana, cash flow-nya, pengaturan cash flow-nya, daftar personelnya, baik personel perancang maupun personel manajerial, peralatannya, RKK dan rencana kendali mutu. Rasanya itu Bu Nursiah yang bisa kami sampaikan sebagai gambaran awal bagaimana pelaksanaan pekerjaan desain yang ini di dalam Param LKPP nomor 12 tahun 2021. Kami kembalikan ke Bu Nursiah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Fani. Luar biasa ya pemaparan materi yang sangat mencerahkan kita semua ya pelaku pengadaan, khususnya bagi pelaku pengadaan yang mungkin ingin mencoba atau memang memerlukan pengadaan ya melalui pekerjaan terintegrasi. Ya, mungkin kami persilakan ya Bapak Ibu yang ingin bertanya ya sambil kita mau raise hand, silakan klik tombol raise hand-nya ya. Mungkin kita diskusi sedikit Pak Fani ya. Jadi tadi memang untuk pekerjaan DB ini kita diperlukan kriteria khusus ya untuk melaksanakan pekerjaan ini ya dengan menggunakan metode rancang bangun, yaitu pekerjaan kompleks, kinya ya, dan pekerjaan mendesak, di mana kalau kriteria pekerjaan kompleks itu boleh salah satunya, tetapi ketika pekerjaan mendesak itu ketiga hal tersebut harus ya, misalnya kayak kami waktu itu melakukan pekerjaan di 2016 metode design and build untuk pembangunan gedung bunker ya. Jadi untuk gedung bunker ya di 2016 itu dengan metode emang secara ekonomi itu secara sosial tuh memberikan manfaat. Jadi gedung bunker itu adalah untuk menempatkan mesin linet yang kita gunakan untuk pasien yang akan mendapat terapi radiasi. Di mana waktu itu antrian pasien di kami sebelum kami ada bunker penambahan ya, jadi penambahan itu sampai waiting list sampai 6 bulan. Bahkan sampai 1 tahun. Kadang pasien kembali ke kami sudah dengan kondisi yang tidak bagus, bahkan sudah wafat. Jadi memang diperlukan sekali saat itu. Kemudian yang kedua, untuk segera dimanfaatkan. Memang kondisi bunker kami langsung dimanfaatkan saat itu ya. Kemudian pekerjaan perancangan dan kalau tidak cukup waktu. Memang itu seperti itu. Jadi kami akan mendapatkan mesin lineknya dari dana APBN, sementara pembangunan gedungnya harus segera. Seperti itu. Jadi memang kriteria itu ya Bapak dan Ibu perlu kita perhatikan ya untuk pekerjaan DB ini ya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita? Dipersilakan untuk raise hand. Atau kalau belum ada yang raise hand, mungkin kita bacakan di Zoom kali ya Pak Fani. Sudah ada itu Ibu, Pak Mona.
Mungkin kita persilakan ya Pak Monang Sormin ya, ini dari Inspektorat kalau tidak salah. Silakan Bapak, dipersilakan dengan narasumber kita yang luar biasa Pak Fani, silakan kita berdiskusi. Oke, selamat sore Pak Fani. Sore Pak Monang. Ya, ini Pak, kebetulan kami dari Inspektorat lagi melakukan pendampingan terhadap pembangunan salah satu venue yang mendesak, begitu Pak. Iya. Cuman ketika kami melakukan rapat kemarin, karena memang ini rancang bangun ini kan masih baru di sini Pak. Masih baru, di betul, Papua. Pak. Ya. Jadi yang saya pertanyakan kemarin itu masalah timbunan field ini Pak. Timbunan field ini kan luas gitu. Jadi kalau saya berpikir ya harus tadinya ada uraian analisa harga satuan untuk melihat kewajaran harga di timbunan itu Pak. Ya. Tapi si PPK mengatakan ini adalah lamsam, jadi artinya tidak bisa dibuat secara rinci gitu Pak. Padahal di dalam kriteria kontraknya itu dibuat harga lamsam, gabungan lamsam dan harga satuan gitu Pak. Kalau menurut saya gini Pak, dari segi pengawas internal gitu. Bagaimana kita melihat, karena ini kan boleh dikatakan sebenarnya hanya mendesak saja, tidak kompleks, karena ini kan membuat suatu lapangan rugby saja. Artinya tidak kompleks, tidak melakukan, kalau kriteria kompleks itu kan itu memakai peralatan yang khusus. Ya. Ini kan hanya membuat field dan seperti geotex gitu Pak. Ya. Dan membuat tribun gitu, tribun penonton gitu. Tapi ya itu yang saya pertanyakan itu Pak, masalah itu, kenapa nggak dibuat jadi harga satuan, mana yang bisa dibuat yang terperinci seperti mungkin pasangan batu, terus K350, contoh seperti begitu, ataupun timbunan itu nanti kan bisa dibuat ke harga satuan kalau memang gabungan. Ada nanti yang langsam, masalahnya arsitekturnya mungkin itu bisa langsam gitu Pak. Itu yang pertama. Kedua gini Pak. Saya lihat di dalam kronologis daripada ini, ada konsultan basic design sudah dilelangkan. Terus ada MK sudah dilelangkan. Dan lagi ada juga perancangan yang masuk di dalam fisik daripada fisiknya ini Pak. Artinya ada berapa konsultan yang berperan di sini? Karena di sini saya lihat ada konsultan basic design sudah lelang. Terus ada MK sudah lelang, baru ada lagi konsultan perancangan yang masuk di dalam di dalam fisik pembuat pembangunan lapangan ini gitu Pak. Itu yang saya mau terus ketiga, bagaimana nanti teknik auditnya gini Pak? Karena kalau lihat ini lamsam semua, bagaimana melihat kewajaran ini ataupun karena tidak ada volume gitu Pak. Iya. Tidak ada volume yang kita mau lihat mungkin timbunan sekian ribu kubik, tapi artinya bagaimana ini nanti melihat dari kewajaran harganya ini. Karena katanya ini rancang bangun ini tidak boleh CCO, contract change order. Artinya di adendum timbunan terlalu banyak, nanti di adendum di CCO gitu Pak. Tidak bisa, kira-kira gimana Pak? Ya. Terima kasih. Ya, siap. Siap Pak Monang. Langsung ya Bu Nursia atau? Ya, silakan Bapak, ya. Silakan. Ya, makasih banyak Pak Monang. Yang pertama tadi Pak, memang ketentuan dalam aturannya untuk kontrak DB ini hanya menggunakan kontrak lumsum Pak sebenarnya Pak. Prinsipnya adalah kontrak lumsum itu. Kenapa lumsum? Karena tadi kita pengguna jasa pun sejak awal itu belum punya Pak rincian-rincian tadi Pak. Kita kan baru sekedar punya basic design nih Pak. Ya. Kita belum tahu nanti item pekerjaannya apa saja, kemudian volumenya berapa, itu belum tahu, belum ada. Sehingga kita juga tidak bisa membuat BOQ-nya ini, BOQ harga satuannya nggak bisa. Nah, meskipun nanti ketika kita tenderkan itu, penyedia pasti punya RAB ya, pasti dia punya rincian Pak. Tapi karena kita pada saat awal ini belum punya rincian, sebenarnya kan masih belum ada gambar pastinya Pak. Ini kan kita artinya sama dengan memindahkan resiko itu sebagian besar ke penyedia Pak.
kita kan memindahkan sebagian besar itu resiko ke penyedia. Resiko ya karena kita juga belum pasti, bisa jadi yang dia tawarkan itu lebih misalkan sebenarnya kita menghitungnya misalkan nilainya ini cuma 10 miliar nih, misalkan seperti itu. Bisa jadi sebenarnya praktek di lapangannya bisa sampai 12 miliar. Ya, tapi ini kan sudah resikonya penyedia jadi Pak, ya kan? Mereka tetap kita bayar dengan 10 miliar karena kita batasannya adalah 10 miliar. Meskipun tadi bisa juga terjadi kebalikannya. Kita sudah menghitung memperkirakan nilainya 10 miliar, tapi ternyata dilaksanakan sebenarnya dengan 8 miliar saja sudah bisa selesai nih pekerjaan ini, sudah bisa mencapai output. Tapi ya inilah bargainingnya Pak, kalau saya Pak ya. Jadi ini bargainingnya antara metode DB ini, karena kita belum punya sesuatu yang pasti, ya kita juga harus berlaku fair dong. Ya kalau penyedia itu rugi kan kita juga tidak kemudian menambahkan tadi, kita tidak ada TCO Pak, kita tidak menambahkan yang tadinya 10 miliar menjadi 12 miliar kan tidak ya. Tapi kita juga fair juga ya, ketika penyedia itu untung ya itu memang sudah sudah berdasarkan metodenya dia. Nah itu Pak yang kemudian tidak tepat kalau kita menggunakan yang tadi harga satuan tadi, karena kita juga tidak bisa memastikan misalkan tadi menjadi 12 miliar, kita punya anggarannya nggak itu nanti untuk menambahkan yang 2 miliar tadi. Gimana kalau ternyata kita tidak bisa menambahkan anggaran tadi, justru proyeknya mandek nih, nggak bisa penyedia nggak bisa dibayar, mereka juga tidak akan proyeknya mangkrak, justru tidak selesai nih pekerjaan ini. Nah, itu Pak yang terkait dengan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan berapa banyak konsultan yang terlibat, sebenarnya kalau untuk desain build-nya sendiri itu hanya satu Pak, yaitu hanya konsultan MK saja. Ya, ini kalau di DB-nya ya, jadi hanya konsultan MK saja. Tidak kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan terintegrasi itu di situ ada konsultan DB, ada konsultan supervisi, ada konsultan perancang, tidak. Jadi hanya konsultan MK saja yang ada. Nah, untuk yang basic design tadi ini sebenarnya pra DB-nya nih, sebelum DB-nya ya. Kalau basic design tadi itu bisa disiapkan oleh konsultan perencana, bisa juga disiapkan oleh tim teknis ya, itu tidak harus oleh konsultan sebenarnya. Jadi kalau memang menginginkan tidak ada orang yang punya kompetensi keahlian untuk menyiapkan basic design, yang baru kemudian di-hire konsultan perencana. Tapi itu pun jadi pertanyaan juga nih, kalau memang kita punya cukup waktu untuk menyiapkan menugaskan konsultan perencana menyiapkan basic design, sebenarnya kalau mereka langsung menyiapkan rancangannya butuh tambahan berapa lama lagi sih? Kalau memang hanya 1 bulan aja misalkan, ya sudah siapkan aja sekalian sampai dengan desainnya jadi kan. Kemudian cari kontraktor yang tunggal, ya tidak harus kemudian dilarikan ke desain and build Pak. Jadi hanya konsultan MK saja Pak pada saat pelaksanaan. Kemudian yang ketiga teknik audit. Nah ini memang Pak sampai sekarang ini juga masih jadi bahan diskusi Pak dengan teman-teman BPK Pak. Bagaimana cara mengaudit pekerjaan DB ini? Karena constraint-nya ada 2 nih, ada karena kontraknya lumsum satu, yang kedua adalah karena tidak ada BOQ awal ya. Kalau di lumsum yang konvensional kan meskipun dia lumsum tapi ada BOQ awal Pak ya, yang bisa jadi gambaran lah, bisa jadi pegangan teman-teman auditor untuk membandingkan nih, oh sudah sesuai belum di lapangan. Tapi untuk yang DB ini constraint-nya ada 2, satu karena kontraknya lumsum, tidak ada rincian, yang kedua pengguna jasa sendiri juga tidak ada namanya BOQ yang sudah sesuai dengan desain detailnya Pak. Nah ini jujur Pak, mungkin saya juga tidak bisa menjawab Pak yang masalah bagaimana mengauditnya ini, mungkin nanti bisa dengan teman-teman BPK, karena prakteknya antara satu paket dengan paket yang lain berbeda Pak. Jadi kalau saya boleh share juga, ada paket yang akhirnya penyedia itu bersedia Pak menyampaikan rinciannya, RAB-nya disampaikan kepada BPK, jadi dibuka nih. Ya, ada juga yang tidak bisa dibuka karena ini kan memang kontraknya lumsum ya, secara filosofi nggak ada rincian, sehingga yang disampaikan adalah ya outputnya aja nih, outputnya ini, volumenya segini, perkiraan harganya segini Pak. Ini terkait dengan teknik audit Pak, jujur Pak ini juga masih polemik sampai sekarang, makanya kami tidak terlalu mendorong lah menggunakan DB ini Pak ya. Demikian Pak, mungkin yang bisa kami sampaikan Pak Monang. Mudah-mudahan bisa memberikan Pak, sedikit terima diskusi kasih Pak atas terima kasih Pak atas penjelasannya.
Tapi nanti Pak, Ya. karena kami masih dalam pendampingan sampai selesai nanti untuk PON ini, PON Papua. Ya, Artinya siap. saya minta bisa saya sharing nanti dengan Bapak gitu Pak ya. Boleh Bapak, silakan Bapak. Silakan nanti kontak Ya. langsung aja Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Siap, Ya, terima kasih Pak Monong. Betul sekali Pak Fani terkait audit itu memang ada perbedaan antara auditor dan audisi ya. Ini menimbulkan persepsi memang ketika pemeriksa meminta rincian kuantitas dan harga satuan pekerjaan, sementara jenis kontraknya itu lumsum, dan itu pun terjadi dengan kontrak DB kami seperti itu. Kalau boleh menambahkan Bu, ketika diminta rincian biasanya pasti akan ada temuan Bu, karena pasti penawaran harganya tidak akan normal ya. Karena karena DB ini kita memindahkan risiko sebagian besar ke penyedia, nah pasti penyedia juga mengalokasikan biaya-biaya risiko tadi Bu. Itu yang kadang-kadang tidak bisa diukur pada saat melihat rincian pasti ada temuan terlalu mahal nih. Ya karena tadi ada biaya risiko tadi gitu. Ya, sebenarnya kemarin di Permen 1 ya, di Permen PUPR ya nomor 2020 itu memang untuk mengatasi hal ini dibilang ya harga lumsum tapi pembayaran tadi dengan lumsum atau dengan harga satuan. Gabungan lumsum ya. Itu kan diharapkan tidak ada lagi perbedaan atau perdebatan ya, itu sebenarnya seperti itu. Ya, memang seru sekali nih. Ya, selanjutnya penanya kedua saya persilakan Ibu Priscilla Lucy. Silakan Ibu. Ya, selamat sore ya. Makasih Pak Fani. Ya, materi yang sangat menarik buat kami, perlu belajar banyak dalam hal ini. Terkait dengan judul dari workshop kali ini kan tentang pengadaan secara rancang bangun ya Pak. Terus terang saya tanya proses pengadaannya sebetulnya seperti apa gitu, karena kan dia gabung antara design and build gitu loh. Jadi harusnya kita memilih konsultannya dan sekaligus yang mengerjakannya kan, itu sebetulnya dia masuk di apa, seleksi atau seleksi gabung tender atau seperti apa itu kan tadi kayaknya saya belum dapatkan dari situ. Yang kedua tentang bagaimana kita kan pengen istilahnya produk ini seperti memindahkan resiko gitu kepada penyedia jasa, dalam arti maksudnya kita ingin ada kemudahan dan juga mungkin di situ lebih ada percepatan waktu ya yang diharapkan, salah satu percepatan waktu. Terus bagaimana ketika PPK menyiapkan hanya sekedar dari desain awal ya, desain awal yang mungkin belum paripurna, katakanlah begitu. Dan mungkin belum mempertimbangkan tentang dokumen lingkungan. Apakah mereka juga di desain build ini menyiapkan semuanya itu, dokumen lingkungan itu, dan selanjutnya tadi yang sempat juga disebut-sebut di pertanyaan pertama, bagaimana dengan desain awal, toh tahu-tahu ketika di redesign gitu, di design and build itu berubah total, dan mungkin jadinya nggak seperti yang kita harapkan. Dan tadi juga Pak Fani sempat menyatakan kalau mau dibilang mau diaudit pasti akan ada temuan gitu lah. Dan itu menjadi pertanyaan saya yang ketiga, sistem reviewnya bagaimana? Sistem review harganya, apakah dari PPK atau tim teknis itu akan mereview setiap penetapan spesifikasinya, harganya, harga-harga yang ditetapkan untuk mengurangi temuan-temuan di dalamnya, yang walaupun sebenarnya kalau mau dibilang design and build ini sangat-sangat mempermudah, bayangannya sangat mempermudah, tetapi di dalamnya ada kerumitan yang harus kami tanyakan gitu loh. Iya, mungkin itu ya, sekitar 3 pertanyaannya ya Pak. Makasih Pak Fani. Ya, Bu Lucy. Dari mana Bu? Sore. Ibu dari mana Bu? Sorry. Iya, saya dari Dinas PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Minahasa Tenggara, Pak, di Sulawesi Utara. Siap. Ya. Akan ada DB, belum? Terima kasih. Ya, baik. Menjawab. Pak, kami... ya, menjawab pertanyaan dari Bu Lucy tadi, pertama soal pengadaannya, Bapak Ibu semua. Jadi pengadaan DB ini masuk ke dalam pengadaan tender, Bu, melalui metode tender. Jadi tadi dalam proses tender ini kita kan sudah akan mencari penyedia yang memang punya kemampuan merancang dan punya kemampuan membangun ya. Jadi itu prosesnya hanya melalui proses tender itu. Jadi kita akan mencari penyedia yang punya SPU terintegrasi, artinya dia sudah diakui punya kemampuan
merancang dan membangun, atau kita bolehkan juga penyedia itu ber-KSO antara kontraktor dengan konsultan. Ya, jadi kita hanya lakukan satu kali saja melalui mekanisme tender, jadi bukan ada tender, ada seleksi, kemudian digabung, tidak. Hanya tender saja. Nanti proses di dalam tender ini yang kita akan menilai, Bu. Kita akan menilai proposal rancangannya, seperti halnya di konsultan ya, kan ada proposal teknis ya. Nah, di sini di tender DB ini kita juga akan menilai itu. Kita akan menilai proposal teknisnya si peserta, proposal rancangan mereka seperti apa. Kemudian kita juga akan menilai penawaran tenaga ahli konsultannya. Ya, juga ada penilaian itu, sama seperti di konsultan. Ada juga penilaian untuk personel manajerial kontraktornya. Ya, jadi tata cara penilaiannya memang kita akan combine ini. Kita akan combine menjadi satu tata cara evaluasi dalam tender ini, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, sehingga nanti didapatkan penyedia yang memang punya kemampuan, kita yakini dia mampu untuk merancang dan untuk melaksanakan pembangunan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan dokumen-dokumen perizinan ya, AMDAL atau IMB atau sebagainya, itu nanti menjadi bagian dari tugasnya kontraktornya, Bu. Ya, jadi ketika sudah terpilih kontraktor DB-nya, nah mereka yang kita tugaskan untuk ya mengurus ini, menyiapkan dokumen-dokumen kebutuhan ini. Ini juga jangan lupa dimasukkan sebagai salah satu outputnya si penyedia. Jadi mereka merancang, menyiapkan dokumen perizinannya juga. Kemudian yang ketiga terkait dengan potensi perubahan yang sangat signifikan antara desain awal dengan yang mereka kembangkan di lapangan. Nah, ini gunanya apa namanya, Bu? Dokumen ketentuan PPK tadi. Ya. Dokumen ketentuan PPK inilah yang menjadi batasan ya. Jadi penyedia itu juga tidak suka-suka nih mengembangkan inovasinya, Bu. Jadi sudah ada koridornya. Nah, koridor inilah yang ketentuan pengguna jasa tadi. Misalkan tadi kita pengennya rumahnya itu yang sederhana saja ya. Misalkan kita pengennya rumahnya ini tipe 36. Ya, penyedia nggak bisa kemudian mengembangkan dari itu. Kita pengen kamarnya ini ada 3. Ya harus ada 3 itu yang mereka tawarkan. Jadi tidak kemudian menjadi 2. Nah, pada saat pelaksanaan di lapangan juga akan ada pendampingan tadi, Bu. Jadi itulah gunanya konsultan MK di lapangan ya. Konsultan MK ini yang akan membantu mengawal desain yang dikembangkan oleh kontraktor itu tidak lari dari desain awal. Ya. Ini kalau ibaratnya kayak Lego, Bu. Kalau main Lego nya, anak saya suka main Lego itu. Kalau konvensional itu ketika kita main Lego, kita buka isinya ada bolong-bolongnya, sudah ada instruksinya kan, Bu ya. Jadi kontraktor itu atau anak saya itu tinggal mengikuti instruksi saja. Oh, pertama pasang di sini, pasang di sini, pasang di sini. Sehingga nanti ketika sudah mengikuti seluruh instruksi tadi, sudah jadi sesuai dengan gambar di boxnya. Nah, kalau DB ini seperti Lego tadi, tapi kita baru dapat boxnya, kita sudah dapat gambaran di boxnya itu bangunan seperti apa. Tapi ketika kita buka isinya, belum ada instruksi panduannya itu, Bu. Cuma ada bolong-bolongnya doang nih. Nah, kita cuma dapat gambaran di boxnya bahwa nanti bangunannya seperti ini. Nah, tugasnya konsultan MK itu mengawal bahwa yang nanti akan desain yang disiapkan oleh kontraktor itu akan menghasilkan desain yang seperti di gambar tadi. Itu kesulitannya konsultan MK nanti, Bu. Jadi makanya tadi kami sampaikan pada saat tahapan detail desain ini biasanya tidak dilakukan secara paralel dengan fisiknya, tapi tetap ujungnya adalah kita minta dulu si kontraktor itu menyiapkan detail desainnya jadi dulu 100%, disepakati bersama seperti ini, baru kemudian dilaksanakan di lapangan. Sehingga tadi tidak akan berbeda jauh nih antara yang kita buat desain awal dengan yang dilaksanakan di lapangan. Kemudian yang terakhir terkait dengan review, Bu, ini juga memang masih sangat sangat kasar ya. Artinya dalam dokumen LKPP sendiri juga belum mengatur secara detail bagaimana review itu harus dilakukan. Tapi semangatnya adalah tadi kita ingin memastikan pagu anggaran itu kalau pagu anggaran tadi kan masih berdasarkan basic design saja ya, Bu ya. Tapi review pagu anggaran ini sudah masuk di tahap persiapan pengadaan. Artinya sudah ada informasi tambahan terkait dengan outputnya akan seperti apa, ya, ruang lingkupnya bagaimana, itu sudah ada tambahan informasi itu pada saat persiapan pengadaan ini. Sehingga itulah yang akan mempertajam kembali pagu anggaran tadi. Jadi kalau pagu anggaran hanya berdasarkan basic design, tapi di review ini sudah ada informasi-informasi lain yang sesuai dengan kondisi terbaru. Yang nanti pengennya di lapangan seperti ini loh. Nah, itu yang mempertajam kembali masalah review harga tadi, Bu. Tapi kita juga memang tidak memberikan
caranya ya ini bergantung kepada keahliannya konsultan MK nih ya, pandai-pandainya mereka bagaimana melaksanakan review tadi. Ini profesionalitas mereka lah melaksanakan review tadi. Tapi prinsipnya tadi karena sudah ada informasi-informasi tambahan, informasi baru diharapkan ya hasil review ini lebih tajam daripada pagu anggaran tadi, Bu. Demikian Bu Lucy ya, mudah-mudahan bisa membantu sedikit terkait dengan hal yang ditanyakan tadi. Cukup Ibu? Ya. Ya. Cukup ya Bu Lucy ya, luar biasa ya pencerahannya ya. Ini yang raise hand masih banyak nih, cuma waktu kita maksimal sampai dengan 16.00. Mungkin kita berikan kesempatan kali ya. Singkat saja, mungkin Pak Malarangan Jaya. Kami persilakan Bapak. Singkat saja pertanyaannya Bapak. Silakan dibuka mikrofonnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Saya singkatkan saja pertanyaannya tentang ini, Pak. Kalau yang tadi itu kan tentang metode tendernya. Kalau sekarang saya mungkin tentang format tata cara evaluasinya, dokumen penawarannya. Ini yang ya kalau misalnya ada yang punya contoh atau format, boleh deh sering-sering ke kami. Terima kasih. Siap Bapak. Siapa Pak Malarangan ya ini ya. Kalau format kebetulan kalau yang dengan KPP LKPP belum ada Pak, karena kan baru keluar nih ya, baru keluar bulan Juni dan sampai sekarang kita belum ada nih paket yang kita tenderkan dengan metode desain and build setelah keluarnya Perlem LKPP ini. Tapi kalau yang masih menggunakan Permen 25 sih nanti saya coba carikan Pak, teman-teman Pokja bisa jadi ada. Tapi sebenarnya secara prinsip Pak, kalau yang tata cara evaluasi yang dikualifikasi ya sebenarnya sama saja dengan yang evaluasi kualifikasi di pekerjaan konstruksi ya. Itu ada persyaratan perizinan berusaha, ya, KSWP valid, kemudian pengalaman KD ada juga ya, kemudian ada pengalaman pekerjaan sejenis dan sebagainya. Nanti mungkin detailnya Pak ya, kalau detailnya nanti kami coba sampaikan saja ke Bapak ya nanti ya, kami coba carikan. Siap, makasih. Ya. Ya Pak Malarangan. Ya, terima kasih Pak Malarangan Jaya. Ya, Pak Fani ditunggu contohnya ya. Ya, saya coba carikan Bu. Penanya berikutnya Ibu Sandra, dipersilakan Ibu. Bisa di-unmute mikrofonnya. Ya, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya mau menanyakan Pak, untuk dasar peraturan Pak. Tadi kan untuk desain and build terbaru adalah LKPP ya Pak ya, peraturan LKPP. Betul, Ibu. Yang menggantikan peraturan Permen PU seperti itu. Nah, pertanyaannya untuk hierarki antara peraturan LKPP dengan peraturan Menteri PU ini seperti apa? Maksudnya kedudukannya seperti itu Pak. Ya, siap. Lalu yang kedua, tadi kan disebutkan untuk jenis kontraknya adalah lamsam dengan pembayaran lamsam dan unit price. Itu maksudnya pembayaran lamsam dan unit price di dalam kontrak bersifat lamsam itu pembagiannya seperti apa Pak? Apakah dinyatakan di SSKK atau di BOK atau di mana Pak? Demikian, terima kasih. Ya Bu Sandra, terima kasih banyak. Ya, ini terkait yang pertama antara PMPUPR dengan Perlem LKPP. Ini sama juga nih, banyak yang menanyakan juga yang di pekerjaan konvensional antara PM14 dengan Perlem 21, Perlem 12 ini seperti apa kedudukannya. Jadi ini Bu, ini karena sekarang semangatnya adalah penyederhanaan regulasi kan, Pak Presiden kan dulu kan di awal 2020 sudah mengingatkan terlalu banyak nih loh peraturan-peraturan masing-masing sektor. A mengeluarkan peraturan, B mengeluarkan peraturan, sehingga menginginkan ada sederhanaan peraturan, sehingga muncullah yang kita kenal dengan Undang-Undang Omnibus Law ya, kemudian lahir Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, termasuk untuk sektor pengadaan barang dan jasa Bu. Jadi di dalam Perpres 12-nya, di dalam PP ya, dalam PP 14 2021, PP ini adalah PP turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Itu sekarang sudah mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang jasa pemerintah diatur melalui peraturan Presiden. Ya. Kalau dulu sebelum keluarnya PP 14 ini, PP 22 2020, PP Jasa Konstruksi itu memang mengatur sendiri Bu. Jadi memang mengatur sendiri tahapan jasa konstruksi itu seperti apa, pengadaan langsung itu seperti apa, penunjukan langsung seperti apa.
Sehingga kemudian lahir Permen PUPR nomor 14, Permen PUPR nomor 1 dan sebagainya. Itu memang sudah diatur seperti itu. Ada cantolannya lah dulu. Tapi dengan sudah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian aturan pelaksanaannya itu PP 14 sudah keluar, itu sudah mengatur bahwa yang namanya pengadaan jasa konstruksi itu yang bersumber dari APBN APBD diatur lebih lanjut melalui peraturan Presiden. Artinya melalui Perpres 12. Nah, di Perpres 12 sudah diatur bahwa ketika aturan ini diundangkan, Perpres ini diundangkan, maka yang namanya Permen 14 itu masih berlaku, Permen 1 itu masih berlaku sepanjang belum dikeluarkan Perlem LKPP penggantinya. Ya, jadi Permen 14, Permen 1, Permen 25 itu masih berlaku pada saat itu sampai dengan dikeluarkannya peraturan LKPP penggantinya. Nah, ini sekarang kan sudah keluar ya Bu ya, sudah keluar Perlem 12 ya, sehingga otomatis Permen 1, Permen 14, Permen 25 itu tidak lagi digunakan ya, sudah mengacu kepada peraturan LKPP. Jadi kami sendiri di PUPR juga sama Bu, ya kita sudah tidak lagi membuka PMPUPR tadi. Kita sekarang ya untuk pengadaan jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi maupun terintegrasi, kita menggunakan Perlem LKPP 12 2021 ini Bu. Tuh. Kemudian yang kedua tadi masalah kontrak. Nah, memang untuk kontrak DB ini kita tadi sifatnya itu adalah penawarannya lumsum, pembayarannya yang bisa lumsum atau dan harga satuan atau gabungan. Kapan itu dinyatakan? Itu nanti di SSKK-nya Bu. Ya, jadi di SSKK sudah dijelaskan mana item-item yang tadi yang sifatnya unforeseen tadi yang bisa bervariasi itu dinyatakan sebagai item pekerjaan yang nantinya dibayar secara harga satuan. Ya, tapi selain itu dibayar secara lumsum Bu. Demikian Bu Sandra, Bu Nersia. Ya. Terima kasih Pak Fani, Bu Sandra, sudah cukup jelas ya. Mungkin ada lagi yang masih raise hand. Saya persilakan Pak Suhartono Bambang. Wah, ketemu lagi dengan Pak Bambang di sini. Sore Bapak. Selamat sore Mas Fani. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah. Ya, dulu pernah ketemu ya ketika keluar Permen 25 tahun 2021. 20 ya. Ya, betul Bapak. Waktu itu kan saya tanyakan di aplikasi SPS itu kan masih HPS. Iya. Kemudian sekarang apakah sudah sesuai Pak Pagu pekerjaan? Nah ini yang saya belum bisa melihat ini. Iya. Tambah lagi Pak, bentar. Ini tentang ini Pak, hubungannya dengan penanya sebelumnya Bu Sandra ini kan yang dimaksud dengan unforeseen condition, kemudian kan ada persyaratan, ada daftar tarif dan atau harga. Daftar tarif dan harga ini kan bisa disampaikan di dalam dokumen ketentuan PPK atau yang disampaikan oleh penyedia. Nah, contohnya kalau tiang pancang di laut Pak ya, ternyata kan ambles terus itu. Ambles terus. Nah, apakah harga yang diberlakukan tuh harga tiang pancang yang sudah terstate di penawaran penyedia ataukah yang sesuai dengan katakanlah di pagu pekerjaan itu salah satu contohnya aja. Itu kan bisa disampaikan oleh dimuat di dalam dokumen ketentuan PPK atau yang disampaikan oleh penyedia. Itu saya Pak Fani, terima kasih. Ya Pak. Ya, yang pertama Pak, saya juga belum cek Pak ini jujur di SPSC-nya sekarang apakah sudah disesuaikan nih menjadi pagu pekerjaan nih. Ini PR bersama Pak. Nanti saya coba cek lagi Pak, teman-teman LKPP. Yang kedua tadi Pak, ini sebenarnya nanti kita kembalikan kepada prinsip yang tidak merugikan keuangan negara lah ya. Jadi oke. Kembali ke sana Pak. Jadi kalau nanti kalau yang desain yang sudah disiapkan oleh kontraktor itu sepanjang itu tidak berubah masih kita menggunakan harga satuannya pengguna jasa Pak. Harga satuannya kontraktor. Misalkan dia mendesain kedalamannya 10 meter ya, kita gunakan harga satuan itu. Tapi ketika bertambah, nah ini kita coba bandingkan nih harga satuan PPK berapa yang di dalam perhitungan kita, harga satuannya penyedia berapa. Ini yang kita
kalau lebih hemat yang kita ya kita kembalikan ke harga PPK, kita negosiasikan ke sana Pak. Karena tadi prinsipnya untuk yang ditetapkan sebagai unforeseen condition ini kita kan sudah menyiapkan daftar tarif Pak. Ya, jadi ketika ada penambahan di sana daftar tarif itulah yang kita gunakan sebenarnya Pak. Jadi tambahannya itu, selisihnya tambahan itu yang kita hitung berdasarkan daftar tarif kita. Kalau lebih murah Pak ya, tapi kalau lebih mahal punya kita ya kembalikan ke harga sampahnya dia saja, jangan sampai merugikan negara Pak. Oke. Demikian Pak Bambang ya. Oke ya, makasih Mas Fani ya. Oke Pak Bambang. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Mungkin penanya terakhir ya, kami persilakan Pak Inyoman Astawa. Terima kasih, selamat sore Pak Fani. Selamat sore Pak Inyoman. Mungkin saya singkat sekali, sehat saja. Terkait dengan pekerjaan dengan kondisi ketidakpastian yang tinggi, kalau saya baca di konmen TUU sebelum itu harus ditetapkan oleh pejabat tinggi, baik media turun pertama. Nah itu apakah perjalanan sekarang apakah itu diwajibkan atau tidak? Yang kedua Pak, terkait dengan evaluasi tenaga ahli, itu apakah pelaksanaannya harus sesuai dengan evaluasi di konsultan Pak, itu harus mulai pendidikannya, kemudian pengalaman profesionalnya, kemudian kesesuaian SKA-nya, apakah seperti itu atau ada plan yang khusus Pak? Sekira demikian Pak, mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Yang nomor 2 saya coba cek dulu lampiran enamnya seperti apa ya. Karena masih belum hafal juga Pak ini aturan yang baru. Jadi dari sini nih belajar personel. Kalau yang pertama tadi Pak terkait dengan unforeseen condition yang ditetapkan oleh pejabat madya itu atau pratama ya itu hanya kalau ada tambahan Pak. Ya, jadi kalau maksudnya misalkan di dalam dokumen ketentuan PPK pada awalnya kita hanya menetapkan ada 5 item pekerjaan yang ditetapkan sebagai unforeseen yang tinggi Pak. Nah, tapi kemudian pada saat pelaksanaan kita ingin menambahkan Pak, ada 2 item lain. Nah, 2 item inilah yang kemudian harus mendapat persetujuan dulu. Jadi tidak bisa serta-merta ditambahkan oleh PPK di situ. Jadi khusus untuk yang itu saja Pak. Tapi kalau yang untuk 5 yang di awal tadi itu tidak perlu ada persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi medianya Pak. Itu Pak. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan personel ini, kalau yang untuk personel Pak memang dibedakan nih Pak. Jadi kan personel ini nanti ada 2 ya. Ada personel yang sifatnya untuk perancangan. Kalau di konsultan kita sebut dengan personel inti. Kemudian ada personel manajerial. Ini kalau saya lihat di dalam dokumennya sih prinsipnya sama Pak. Jadi kalau yang konsultan personel ahli yang personel inti itu dihitung seperti halnya menghitung di konsultan itu. Jadi ada perhitungan bulan profesionalnya. Ya. Tapi kalau untuk yang personel manajerial yang untuk kontraktornya itu cukup dilihat berdasarkan tahun anggaran. Jadi polanya sama Pak seperti yang di konsultan untuk yang konsultan perancangnya, tapi untuk yang manajerialnya ya seperti di PK Pak. Demikian Pak Nyoman. Oke Pak Fani, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 15.54 ya. Saya ingatkan kembali kepada peserta yang ingin mendapatkan sertifikat harap mengisi daftar post-test dan link absensi. Kemudian mungkin sebelum menutup acara, saya persilakan dari guru kami, guru kita semua, Direktur Pengembangan Program MS Training and Consulting, Pak Muji Santosa, mungkin ingin ada yang disampaikan, Bapak, dipersilakan. Saya bukan guru lah kalau uji di sini. Enggak lulus. Andalan nasional. Suhu Bapak. Suhu Pak. Pak Fani sudah hadir sini. Ya, saya cuma menambah mitigasi risiko ya. Ini mungkin kalau kita laksanakan ada kurang-kurangnya dan sebagainya. Yang pertama tadi, kelogisan dan kewajaran dalam buat anggaran atau yang dimaknai HPS tadi. Kelogisan dan buat HPS. Yang kedua, prestasi pekerjaan sesuai kontrak. Yang ketiga, kalau ada misalkan adendum dan sebagainya merubah harga,
agar ada review berlapis-lapis lah. Mudah-mudahan nanti hari ini Bapak Ibu selamat lah, tidak ada masalah kerugian negara maupun masalah tindak pidana korupsi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fani maupun Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dalam memiliki alternatif pengadaan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji Santosa. Mungkin terakhir closing statement dari narasumber kita, Bapak Fani Duha. Dipersilahkan, Pak Fani. Ya, siap. Terima kasih Bu Nursiah. Ya, sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu semua, metode DB ini memang bisa untuk percepatan, tapi juga jangan dimanfaatkan untuk misalkan untuk karena hanya masalah anggarannya harus terserap tahun ini. Kemudian dipaksakan dengan DB, ya jangan seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi kembalikan kepada fungsinya bahwa DB ini memang akan mempercepat, ya, tapi kita butuh perencanaan yang matang. Tadi disampaikan Pak Muji ada hal-hal yang harus kita perhatikan bersama nih, agar tidak sampai ada kerugian keuangan negara. Jadi silakan ya dipikirkan matang-matang, disiapkan dengan matang perencanaannya, persiapannya, rancangan kontraknya. Justru sebenarnya untuk DB ini kita harus lebih hati-hati ya dibandingkan dengan yang konvensional. Kita harus lebih hati-hati, lebih siap menyiapkan perencanaannya sampai dengan pengendalian kontraknya. Ya itu yang harus kita siapkan bersama. Jadi itu saja mungkin Bu Nursiah yang bisa kami sampaikan. Pesan aja berpikirnya lebih panjang lah kalau mau menggunakan desain and build ya. Jadi kalau kalau yang konvensional mungkin 1 kali, ini dipikir 2 kali lah. Jadi agar lebih benar-benar matang. Demikian Bu Nursiah. Ya, terima kasih Bapak Fani atas paparannya kali ini yang sangat luar biasa ya. Memang metode DB ini kalau kita bilang ini ngeri-ngeri sedap ya kalau kita betul Bu, itu dia. Ngeri. Tapi memang ketika ada suatu hal kayak di kami ya, pelayanan untuk rumah sakit, itu memang ada kegiatan pekerjaan yang mendesak, itu mau tidak mau kita juga harus melakukan metode DB. Kebetulan saya dengan dari LKPP dan Pak Subam ya, itu dimintakan untuk mendampingi pekerjaan design and build dengan peraturan LKPP yang terbaru ini seperti itu ya, mudah-mudahan dilancarkan. Untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan di room chat yang belum terjawab, mungkin nanti bisa saya kontak Pak Fani, sudah saya share, mungkin bisa nanti langsung bertanya kepada beliau. Pak Fani izin ya nanti kalau ketika ada peserta yang belum puas, karena memang MS Consulting ini bukan untuk memuaskan, tapi paling tidak kita semua bisa mendapat ilmu ya dari webinar yang diselenggarakan oleh MS Training and Consulting ini. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari kita mengikuti webinar ini, di mana setiap minggunya Senin dan Kamis dari MS Consulting Training and Consulting ini memberikan materi-materi yang terkait pengadaan barang dan jasa yang sangat bermanfaat. Jadi pada Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam kelas khusus, saya persilakan, tidak ada ruginya karena banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Terkait sertifikat tidak perlu bertanya, nanti dalam waktu 2x24 jam tim dari MS Training and Consulting akan memberikan sertifikat ke email atau ke dalam grup chat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Fani Duha, di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri memberikan materi yang kepada kita semua gitu. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar. Kami tunggu kehadirannya di webinar MS Training and Consulting lainnya. Demikian saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pak Muji, Pak Mukhlis. Terima kasih Bapak Ibu semua.